Oke, selamat pagi teman semua yang sudah bergabung di webinar kita di hari Sabtu yang cerah ini. Sambil menunggu teman-teman lain yang belum bergabung, kita akan memulai dulu ya. Oke teman-teman, semoga semuanya tetap sehat, semoga semuanya juga tetap dalam kondisi yang oke di tengah-tengah pandemi seperti ini. Jangan lupa untuk selalu menggunakan masker, menjaga jarak dan juga mencuci tangan dengan air dan sabun dan juga menggunakan hand sanitizer. Teman-teman semua, selamat datang di webinar Japanese Business Culture Talk Series. Acara ini dapat terlaksana atas kerjasama yang baik antara jurusan Sastra Jepang Binus University dengan The Japan Foundation Jakarta dan juga didukung oleh Great Nusa. Teman-teman yang baru bergabung, webinar Japanese Business Culture Talk Series ini adalah sebuah acara diskusi baru, seri diskusi yang secara khusus memang didesain untuk memberikan perkenalan mengenai bahasa, budaya, dan etika kerja Jepang yang diperlukan bagi orang-orang yang tertarik untuk masuk ke lingkungan bisnis Jepang. Nah, teman-teman, seri ini rencananya akan diadakan 5 kali hingga bulan Maret 2021 nanti. Dan di setiap akhir acara, kami akan memberikan e-certificate bagi setiap peserta webinar yang mengikuti acara webinar ini secara live, dari awal hingga akhir acara. Jadi kalau teman-teman cuma bergabung setengahnya aja, mohon maaf kami tidak bisa memberikan sertifikatnya. Dan mengenai informasi bagaimana cara mendapatkan e-certificate-nya, nanti di akhir acara kami akan menginformasikannya kembali. Nah, sebelum kita memulai webinar kali ini, saya akan menginformasikan aturan main webinar kita. Jadi yang pertama, ketika acara dimulai, panitia akan melakukan audio mute sehingga komunikasi hanya dapat dilakukan via chat room. Kemudian, mohon dapat mengganti ID Anda dengan menggunakan format nama lengkap, DAS, lokasi atau afiliasi. Kemudian khusus bagi teman-teman binusian dapat menambahkan nomor ID mahasiswa atau dosen sebelum nama. Dan selanjutnya apabila ada pertanyaan, teman-teman dapat langsung menulis pertanyaannya di kolom chat yang ditujukan kepada room co-host Budi Darmawan dengan menyantumkan nama lengkap dan lokasi. Contoh, Felix Wijaya, Tangerang, bagaimana mengetahui vakansi perusahaan Jepang. Nah, ini teman-teman khusus untuk pertanyaan, nanti sekalipun masih di sesi diskusi, acara Q&A-nya belum dimulai, tetapi kalau misalnya teman-teman sudah ada pertanyaan, silakan langsung kirim pertanyaannya daripada nanti lupa ya. Seperti itu. Kemudian peserta juga dilarang untuk menampilkan, menayangkan, atau mempertunjukkan video atau gambar yang berhubungan dengan promosi, judi, pornografi, dan hal-hal lain yang melanggar UU ITE Republik Indonesia. Kemudian panitia juga berhak mengeluarkan peserta dari ruang diskusi apabila ada peserta yang melanggar hal-hal tersebut di atas. Nah, teman-teman, pada seri diskusi yang pertama ini kita akan membahas mengenai prinsip budaya bisnis Jepang. Jadi pada hari ini kita akan berdiskusi tentang apa saja yang menjadikan budaya bisnis Jepang ini unik dan apa bedanya dengan budaya bisnis di Indonesia atau di negara-negara lainnya. Dan untuk itu pada saat ini kami sudah menghadirkan beberapa narasumber yang akan membagikan pengetahuan dan juga pengalaman mereka untuk kita semua. Yang pertama untuk main speaker kita ada Mas Roberto Masami Prabowo. Mas Roberto ini adalah dosen tetap Universitas Bina Nusantara. Sudah mengajar di Universitas Bina Nusantara sejak tahun 2013 dan memiliki pengalaman bekerja di perusahaan Jepang selama periode 2005 hingga 2008. Kemudian Mas Roberto juga menempuh pendidikan S1 di Sastra Jepang Universitas Dharma Persada, S2 di Universitas Indonesia, dan saat ini sedang menempuh pendidikan doktor di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran Bandung. Penelitian Mas Roberto yang berkaitan dengan dunia bisnis Jepang adalah salah satunya tentang omotenashi di restoran Jepang. Kemudian selain Mas Roberto, kami juga menghadirkan 2 orang narasumber lainnya yang akan membagikan pengalaman profesional mereka di perusahaan Jepang. Jadi nanti kita akan ada Juvencius Kaizari, lahir di Pontianak tahun 1986. Juvencius lulus dari jurusan Sastra Jepang Binus University pada tahun 2008. Kemudian memiliki pengalaman selama 7 tahun di perusahaan Jepang dan saat ini bekerja sebagai senior chief di salah satu perusahaan Jepang yang ada di Indonesia.
Yang kedua adalah Mona Yunita, lahir di Medan tahun 1992, lulus dari BINUS pada tahun 2016, dan sejak lulus Mona mendapatkan pekerjaan sebagai staff purchasing di salah satu perusahaan di Jepang. Dan Mona berkarir di Jepang hingga sampai saat ini. Oke, gitu. Kalau gitu kita nggak usah menunggu lama, kita akan langsung memulai sesi diskusi kita pagi hari ini dengan Mas Roberto, dan sesi diskusi ini akan berlangsung selama 30 menit. Mas Roberto, silahkan waktunya. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Adi. Ya. Selamat pagi semua para hadirin. Terima kasih yang sudah bisa bergabung di hari Sabtu yang cerah ini. Sempat-sempatnya hari Sabtu ini, ya mungkin ada yang mau libur atau mau jalan-jalan. Terima kasih sudah bisa bergabung. Baik, sekali lagi saya akan menceritakan bahwa hari ini adalah saya akan dalam Japanese Business Culture Series ini saya akan membahas topik mengenai prinsip budaya bisnis Jepang. Mungkin ini juga topik ini banyak yang teman-teman atau teman saya juga ada yang beberapa nanya, topik-topik ini juga cukup menarik, dan kita mencoba mengambil topiknya adalah prinsip budaya bisnis Jepang. Itu ada pendekatan bisnis ala Jepang dan versus Barat. Ada juga orientasi kelompok dan komunikasi dalam negosiasi. Nah, di dalamnya itu nanti ada penjelasan sedikit mengenai Ringi Seido, Nemawashi, dan Wa ya, harmonisasi. Ada juga saya akan menceritakan sedikit mengenai orientasi waktu, ada long term sama short term, working at punctual, meaning of silent ya. Jadi bekerja dengan tepat waktu, dan arti dari kalau misalnya orang Jepang tuh kenapa ya diam gitu ya. Nah, ini mungkin nanti saya akan jelaskan secara lebih singkat, tapi nanti ada sharing session bersama alumni. Ini yang justru lebih menarik ya. Oke, saya langsung aja. Nah, sekarang kalau kita lihat ya, prinsip bisnis, kalau menurut gaya Jepang sama versus gaya Barat gitu ya. Mungkin kalau kita lihat, ini sering jadi canggung. Saya sering lihat kalau misalnya orang Barat atau orang Indonesia ketemu orang Jepang, ini gimana nih, salaman apa tunduk gitu ya. Ada juga kalau orang Jepang berbisnis dengan orang Barat juga bingung, aduh saya salaman apa saya tunduk ya gitu. Jadi cara berbisnis saja sudah jelas ini konsepnya beda, cara bersalaman juga beda. Ini bersalaman atau bungkuk badan ya gitu. Ini akushu apa ojigisuru ya. Tapi lucunya contohnya kayak Obama dulu ketemu dengan Perdana Menteri, dia dengan Kaisar dia tunduk tapi salaman. Sedangkan Trump ya diri aja seperti biasa gitu ya, ya selayaknya orang Barat gitu ya. Jadi ada orang yang benar-benar mengerti budaya Jepang tuh kalau misalnya menghormati itu tunduk, tapi ya dia juga tidak lupa bersalaman gitu. Nah, hari ini saya nggak mau bahas tentang prinsip Baratnya, tapi saya lagi mau cerita yang tentang Jepangnya ya. Kalau Barat mungkin kalian bisa cari tahu, tapi karena saya sejujurnya belum pernah kerja di perusahaan Barat, jadi saya lebih banyak cerita tentang perusahaan Jepang ya, bekerja sorry ini saya lengkap ya. Misalnya Hataraku ya, di Jepang itu Hataraku dari zaman Edo itu pada tahun 1603 sampai 1898 umumnya anak muda yang mencari penghasilan tambahan ke kota ya. Jadi Hataraku tuh dulu kanjinya yang mana ya gitu. Nah, kalau di apa namanya, mungkin kalau kalian tahu, Hataraku tuh memang yang mungkin kanji yang pertama ini ya, tapi sebetulnya Hataraku yang benar tuh adalah yang ini ya, yang biasa ini ya. Tapi Hataraku dulu pagi bekerja sawah, terus di kota gitu ya. Jadi Hatao Raku Nisuru ya, meringankan beban kerja di sawah. Ini pada zaman Edo biasa pagi kerja di sawah, siangnya ke kota, jadi paginya memang Hatao Raku Nisuru yang meringankan beban kerja di sawah. Habis itu atau lakukan disuruh ya meringankan beban ya, ini artinya meringankan beban, jadi dia pergi ke kota, dia meringankan beban orang-orang yang ada di kota gitu. Nah, ini juga karena Jepang memang mengajarkan ajaran Konfusianis ya, menghormati senior,
loyal dan harmoni sebagainya ya. Itu memang di dalam ajaran agama, ajaran Konfusianis seperti ini. Buddha juga memang rendah hati, etos kerja, berkelompok dan sebagainya. Sedangkan Bushido itu juga ada 5 prinsip moral yang dia tanamkan sampai sekarang ya. Ada Jing, ada apa kebajikan, ada yang Rei, ada Ci, ada Xing ya. Jadi ada kebajikan, keadilan, ada cinta, kasih sayang, pertimbangan, keadilan dan hormat, etiket ya, kebijaksanaan, kecerdasan. Ini yang mereka tanamkan dari sejak kecil. Dan memang praktis bisnis Jepang itu patrialisme dan perilaku kolektif ya. Kurang lebih seperti itu. Maaf sebentar ya. Ini sebentar, saya ada yang kelewat ini. Nah, maaf. Saya minta maaf. Ya, maaf. Tadi saya kesalahan teknis. Minta maaf. Oke, tadi saya lewatin ya. Oke, ini Hataraku sudah. Nah, sekarang kita berbicara mengenai orientasi waktu ya, mengenai prinsip bisnis Jepang. Memang kalau dalam prinsip bisnis Jepang itu mereka bernegosiasi dengan rendah hati, tidak agresif. Terus biasanya memang membuat taktik permintaan tinggi ya. Mungkin kalau teman-teman pernah kerja di perusahaan Jepang ini tahu nih kenapa Jepang kadang-kadang agak menggertak gitu ya. Tapi ini bukan gertak, tapi sama taktiknya mereka gitu. Mintanya tinggi dulu gitu, nanti baru dia akan bernegosiasi lagi gitu ya. Memiliki pandangan bisnis yang jauh dan cukup panjang. Ya. Dan kadang-kadang kalau lagi bernegosiasi mereka cenderung ambigu. Ini maksudnya iya apa enggak ya. Kadang-kadang ketika bagaimana Pak, sudah setuju Pak? Ya, sementara iya dulu gitu, hai hai gitu ya. Tapi terus wah ini udah apa belum ya? Beberapa teman-teman saya kalau lagi berbisnis orang Jepang, kayaknya dia udah oke deh gitu, yakin gitu. Jadi saya kadang-kadang sering tanya, ya memang kalau memang orang Indonesia atau orang Barat nggak memahami, ini hai-nya dia belum tentu yes gitu ya. Nah, ini kadang-kadang juga teman-teman kami juga ada yang pernah cerita gitu. Orang Jepang tuh lebih cenderung diam gitu. Kalau misalnya bukan titik temu ya mungkin tidak setuju, tidak sepakat gitu ya. Jadi mereka pilih diam dulu gitu meeting formalnya ya. Nanti udah nanti kita meeting non formal dulu deh. Mungkin bisa ngopi dulu bareng ya, kopdar atau mungkin bisa juga ya nomika, bukan nomika sih ya cuma minum berdua bertiga gitu ngomong lebih santai dulu gitu. Jadi lebih mengenal lebih dekat aja. Takutnya kan mungkin secara formal ada yang ditutup-tutupi ketika dia lagi non formal. Oh dia cerita ternyata nih orangnya baik karena beberapa orang Jepang juga kalau mau berbisnis itu lebih cenderung mau melihat secara kepribadian orangnya. Biasa kalau kepribadian orangnya baik, ya ini orang kerja di perusahaan baik gitu. Jadi kalau orangnya culas, wah ini berarti perusahaannya nggak beres nih gitu ya. Jadi biasa orang Jepang tuh cara berbisnisnya seperti itu. Jadi walaupun dia bisa ngajak orang Indonesia, orang Amerika, orang mana aja, ya kadang-kadang ngajakin meeting non formal itu juga bagian dari prinsip bisnis Jepang. Oke, saya lanjut dulu. Untuk bernegosiasi itu perlu perantara gitu ya. Ini juga bisnis sama orang Jepang tuh nggak dibilang gampang-gampang susah gitu ya. Karena beberapa kali teman-teman saya juga negosiasi sama perusahaan Jepang tuh harus ada perantara ya, namanya shokaisha ya istilahnya ada yang memperkenalkan. Jadi nggak bisa datang ke perusahaan Jepang door to door, selamat pagi Pak, kami menawarkan ini gini-gini. Nah orang Jepang juga cenderung gitu. Atau nggak kita kirim email atau enggak kita telepon gitu. Terus kita mau tanya, Pak, kita nawarin ini, kita mau coba kerjasama gitu. Kita atau perusahaan Jepang kadang-kadang cenderung, waduh ini siapa ya perusahaan baru atau perusahaan apa? Mungkin boleh saya tahu nama perusahaannya apa? Dia cek tuh kadang-kadang di internet pas dicek gitu, oh ini perusahaan baru ya gitu.
Jadi kadang-kadang dipikir, wah ya harus mereka ngambil keputusannya hati-hati sekali, karena takut kalau dia salah ngambil keputusan nanti nggak berani juga gitu. Dan dia pasti harus cari atau mungkin diperkenalkan dulu dari siapa gitu. Dan yang ngenalin tentunya perusahaan yang sudah partneran sama perusahaan yang dia kenal gitu ya. Dan umumnya manajemen Jepang itu tidak mudah percaya ya, dan cenderung menolak tawaran apapun ya jika belum kenal tadi ya. Terus sebagai perantara ini tentunya ya tidak akan menjatuhkan atau jebak perusahaan manapun, karena dia juga masalah kepercayaan ya. Dia kalau misalnya perantaranya tadi ya si Shokaisha-nya itu tentunya bisa aja mungkin Shokaisha-nya lagi mau hancurin kepercayaan gitu. Jadi dia makanya cari Shokaisha yang benar-benar, atau enggak memang partnernya dia memang partner baik. Jadi biasa sih orang Jepang kalau udah punya partner nggak ada yang main curang atau main mau saling jebak gitu ya, seperti itu. Mungkin ada sih tapi kasus minor. Nah, ini prinsip negosiasinya ya. Kalau hampir semua perusahaan Jepang itu melibatkan departemen agar semua bisa mengerti tanggung jawabnya. Jadi kalau negosiasi mungkin kita sering lihat di perusahaan, mungkin lihat nonton di film ya, mungkin lebih cenderung yang manajernya aja atau apa. Tapi memang awalnya mungkin banyak manajer dulu, direktur, tapi setelah itu semua departemen dilibatkan. Tujuannya apa gitu? Ya supaya mereka tahu nanti kalau saya nanti bisnis dengan ini, dengan perusahaan A atau dengan B, dengan C, nanti kira-kira bagian purchasing apa tanggung jawabnya nih gitu. Bagian apa ya? Produksi ngapain? Bagian desain ngapain gitu. Jadi mereka tahu, oh ya gitu, saling nanti mengetahui dulu tanggung jawabnya atau pekerjaannya mereka. Bisa kasih apa, bisa kontribusi apa buat perusahaannya ya. Dan timnya tuh kadang-kadang memang jumlahnya banyak ya dibanding perusahaan asing tuh, maksudnya bisa perusahaan barat atau perusahaan manapun ya. Timnya dia banyak. Dan mungkin dia satu tim aja bisa terbagi-bagi, yang mungkin bagian di produksi nanti dia ngapain juga, bagian produksi, bagian finishing, bagian packaging ya, nanti bagian pengiriman, yaitu udah beda-beda dan mereka udah persiapkan gitu ya. Nah, keberhasilan dalam bernegosiasi adalah gerbang ya, tapi bukan goal. Sudah berhasil, udah salaman gitu, udah tanda tangan, itu belum tentu ya. Justru ini baru negosiasi, ini baru awal. Baru dari bagian dari gerbang dari kesuksesan tim dan perusahaan ini kita harus gerbang udah terbuka, oke, kita gimana nih? Jangan main-main gitu ya. Nah, jangan main-mainnya seperti apa? Nanti akan saya sedikit menjelaskannya. Kekompakan dan integrasi kelompok kerja membuktikan bahwa mereka loyal terhadap pekerjaan, kelompok, dan perusahaan ya. Ini juga udah pasti kalau udah mereka gini, nah udah tahu nih kita meeting di dalam. Biasa kalau udah kita ketemu klien yang sudah cocok gitu ya, nah mereka itu nggak bisa dibagi, bagian purchasing urusan belakangan, pokoknya bagian produksi dulu kan, atau enggak ini bagian desain dulu, nanti dah bagian bagian yang produksi belakangan deh, yang penting saya desain gitu. Nggak bisa, justru ya desain sama ini semua saling bekerja sama, nanti mempengaruhi kecepatan juga, kualitas, kuantitas itu nanti akan pengaruh. Jadi mereka tetap kerjasama dan mereka kan tahu setiap lapangan tuh tahu kelemahannya seperti apa gitu. Kalau misalnya ngerjain ini nggak bisa cepat gitu. Nah jadi mereka saling berkontribusi dan membuktikan bahwa ini kerjaan bukan bukan kerjaan main-main, tapi benar mereka fokus. Jadi jangan sampai produk ini jadi gagal. Nah ini juga kadang-kadang kalau misalnya udah lagi negosiasi ini, kadang-kadang orang Indonesia atau kalau orang Barat mungkin nggak masalah ya, nomika ya. Ya memang nomika itu sebetulnya sih untuk mempererat hubungan antara perusahaan saat negosiasi ya. Biasanya sih kalau tuan rumah tuh yang akan mengundang makan atau minum ya. Jadi tujuannya supaya untuk mempererat juga gitu. Kan tadi sudah secara serius sudah dibahas, mungkin nanti mau agak santai-santai sedikit. Kadang-kadang di tengah di tengah waktu lagi meeting, ya udah. Tapi waktu udah goal juga ada juga gitu ya. Jadi semakin erat, semakin menimbulkan rasa kepedulian ya. Ini kebiasaan orang Jepang itu kayak kizukai ya. Karena semakin dekat, semakin kenal, jadi nggak enak kan rasanya gitu. Waduh, ya udah baik ya gitu. Jadi nanti ada perasaan kizukai ya. Jadi lebih
ada rasa khawatir, ada rasa ketakutan gitu. Nanti kalau gue bikin sembarangan, klien saya jadi komplain atau gimana. Jadi saya akan tetap menjaga baik itu ya saat bernegosiasi seperti itu. Dan baru masuk ke sini. Nah, ini juga sebetulnya topik yang waktu itu saya juga sempat bahas sama Mas Adi ya. Ini katanya topik lumayan banyak diincer gitu ya. Memang nemawashi itu susah kalau mau dibilang apa namanya ya. Banyak orang Indonesia belum mengerti nemawashi. Ini memang adalah satu proses konsensus gagasan untuk mencari solusi atau pemecahan masalah. Ya ini biasa memang meeting informal atau formal untuk mencari konsultasi dengan orang-orang terkait ya. Jadi setelah dia punya gagasan untuk mencari solusi, dia meeting dulu. Ya bisa aja 2-3 orang dulu. Jadi by email atau by apa gitu ya. Ini internal, bukan dengan orang lain, internal. Nah, mereka setelah berkonsultasi kan tadi sudah dilihat ya produknya seperti ini nih gitu. Terus kebutuhannya gimana dalam 1 bulan kuotanya berapa gitu. Dia dijelasin kalau gitu manpowernya gimana nih gitu. Dia akan cerita-cerita dulu, simpel aja gitu. Baru ya mungkin by notes aja ya ditulis dulu gitu. Jadi dia mulai berpikir dulu. Terus tujuan untuk menyelesaikan ketidaksesuaian atau mengintegrasi masalah. Jadi nanti ketika sudah mulai banyak pendapat nih, oh nggak bisa, manpower kita nih nggak secepat itu gitu. Harus disesuaikan dong. Ini mesin kita juga mesin lama, belum pakai mesin baru, belum pakai robot, belum pakai komputer. Nah itu jadi akhirnya ada timbul permasalahan gitu. Mungkin dari klien mintanya, saya mau minta produknya dalam 1 bulan jumlahnya 3 juta gitu. Terus tiba-tiba, waduh mesin kita mesin lama, proses finishingnya lama gitu. Tapi hasilnya bagus loh gitu. Ya itu kan nggak bisa tetap gitu. Mungkin klien udah senang dengan kualitasnya, tapi tiba-tiba kita biasa bikin 1,5 juta, terus tiba-tiba dia minta 3 juta. Nah itu di dalam internal tuh bingung tuh, gimana nih caranya gitu ya untuk mengerti masalah, cari solusi ya. Dan itu pasti dia konsultasi kepada siapa. Dan kesepakatan itu adalah keputusan akhir nih kalau nemawasi. Karena kan sudah dibicarakan bersama. Itu adalah nanti ketika sudah gong, ini ada keputusan akhir yang dirubah-rubah kalau udah sepakat gitu. Dan memang membutuhkan proses waktu lama. Kenapa? Ya itu tadi saya bilang, karena memang sekali mau membuat satu produk itu harus direncanakan lebih detail. Nanti berikut ini saya akan cerita, nemawasi itu bagian dari mana aja sih? Nah, mungkin teman-teman pernah tahu ini nemawasi seperti ini gambarannya. Jadi saya juga dulu bingung, nemawasi itu apa ya? Mengelilingi akar gitu ya. Jadi kalau kita lihat gambar pertama ini seperti ada pohon yang baru ditanam. Ini kalau misalnya digambarkan ini seperti ide yang lagi mulai ditanamkan gitu ya. Baru nanti ketika sudah mulai berkembang, nah dia mulai dikupas ini, dicari tahu nih, digali terus. Supaya idenya ini nanti bisa Bumeru sama Hoci terus dievaluasi. Jadi setelah digali, pohon ini akan dipindahkan dan pohon ini tetap hidup. Jadi konsep nemawasi itu jangan sampai ide dan gagasan yang udah capek-capek kita pikirin, ternyata nggak bisa bermanfaat buat perusahaan lain. Nah, ini yang konsep memang digambarkan secara bentuk pohon ini memang sangat menarik. Saya juga dulu pertama kali, saya tahu cuma nemawasi cuma pemindahan pohon doang, tapi apa ya gitu. Karena kan menciptakan pohon yang baik itu nggak mungkin gampang gitu ya. Jadi benar-benar dikasih pupuk, dikasih air, nggak boleh kena matahari. Nah itu kan benar-benar dievaluasi, dijaga kualitas dan kuantitasnya. Itu yang tadi saya bilang ya, ada meeting, ada rapat. Jadi setelah pohonnya digali, dipindahkan, pohon itu, gagasan itu, ide itu akan tetap hidup. Gitu. Ini konsep nemawasi yang orang Jepang gambarkan. Nah, langkah dalam nemawasi ini sebetulnya pertama ketika langkah mengusulkan satu gagasan pertama sebetulnya bukan nemawasi dulu. Tadi ada meeting non formal ya. Satunya ini adalah mereka bikin surat usulan namanya Joshinsho ya. Ini untuk meminta pendapat dulu, pertimbangan, arahan dan persetujuan dari berbagai pihak internal ya terhadap suatu perusahaan. Jadi saya sih pernah sih waktu itu lagi mau bikin cari usulan dulu ya. Kira-kira kalau saya mau jungka itu atau keliling lapangan, saya mau pakai checkboard atau apa gitu. Nah, saya baru usulin dulu gitu. Terus apa yang saya harus kerjakan?
saya punya ide dulu. Ini ketika dibaca manajer, oke, kita meeting dulu deh, tujuannya biar apa gitu, karena saya pengen punya chartboard gitu. Baru, nah ini dokumen persetujuan, ini baru masuk ke Ringisho ya. Jadi ini meminta persetujuan persetujuan untuk pelaksanaan implementasi. Nah ini tetap aja masih tulisan tangan, ditulis, dibaca. Ini udah semi formal atau bisa dibilang formal juga karena tadi ketika Joshinsho itu ketika usulannya sudah oke, itu baru beberapa bagian, tapi belum termasuk manajernya yang mungkin bagian yang lain. Ini akan dicek lagi gitu. Ketika dia sudah setuju, dia akan memberi cap seperti ini, namanya ingkang ya. Tapi kalau sebetulnya ingkang ini beda-beda. Ini untuk kerja ya. Mungkin nanti kalau kalian pernah atau akan kerja di Jepang ya, punya ingkang banyak ini. Ini sebagai ganti tanda tangan. Dia akan dicap di bawah sini. Bahwa saya sudah sebagai approval ya. Tanda approval saya setuju dengan ide. Nah kalau misalnya nggak setuju, berarti nggak usah ditandatangan dikasih X gitu. Nah itu sering kalau saya juga dulu pernah melakukan minta persetujuan dikasih X, kenapa nih gitu. Kamu belum tanya ke sini, kok kamu udah bikin ini gitu ya. Jadi urutannya kadang-kadang agak memakan waktu. Ya, oh ya saya lupa tanya ke sini. Jadi saya bikin awal lagi, mundur lagi ke sini gitu ya, minta Joshinsho lagi gitu ya. Nah habis Ringisho, ini sorry, saya jelasin dulu. Ringisho itu kan satu sistem konsensus ya, jadi solusi kesepakatan. Hasil kesepakatan itu dirotasi ya, tadi di manajemen sampai ke dari bawah sampai ke atas. Jika sudah selesai dicap income berarti sudah sepakat. Ya, ini salah satu juga sebetulnya bagian dari Horenso. Kita kan berkomunikasi. Nanti ini bisa berapa kali bolak-balik. Oh saya nggak setuju nih, balikin lagi gitu. Tapi kalau udah parah dia mulai lagi dari Joshinsho lagi gitu ya. Nah, ini kalau kita terputus di tengah jalan, wah udah kita dianggapnya kok kamu nggak serius ya melakukan melakukan satu solusi ya gitu. Ya nanti itu bisa mempengaruhi karir kita juga gitu ya. Nah baru setelah langkah nemawasi yang tadi Ringisho, baru kita masuk ke Teiansho atau proposal. Ya ini dokumen proposal ini membuat proposal untuk perencanaan baru. Itu tadi ya memang ada konsepnya ya, hearing, research, konsep, solution, sama plan ya. Jadi memang ada permintaan dari kliennya apa, ya tadi pokok permasalahannya apa, dilihat lagi, terus diteliti. Terus sekarang kita lihat deh konsumennya benar nggak sih memang mau begitu gitu ya. Terus kalau memang nanti kita bikin produk itu kompetitornya ada nggak gitu. Kalau misalnya kompetitor lebih bagus, kenapa kita nggak bikin lebih baik? Nanti takutnya kita bikin sama aja, nah harganya beda, mungkin harga sana lebih murah. Nah itu di research. Habis itu konsep ya, kalkulasi biayanya nanti gimana gitu ya. Terus prediksi juga, oh ini ada strategi juga ya. Nanti gimana setelah manpower-nya seperti ini, mesinnya seperti ini, baru nanti prediksi solusi juga. Kira-kira kalau nanti solusinya benar-benar berhasil, desainnya seperti apa, gimana cara melayani kepada kliennya gitu. Kalau ada masalah gimana, solusinya sudah benar-benar tepat apa belum gitu. Jangan sampai salah. Oh ternyata nggak gini gitu di tengah jalan, nggak juga sih. Nah itu kan repot. Jadi baru ada perencanaan ya, schedule, biaya, implementasi gitu ya. Ini juga dilihat lagi sampai terakhir. Ini repot sih sejujurnya ya. Baru yang terakhir ini adalah dokumen perencanaan Keikakusho ya. Ini merencanakan bisnis, strategi market dan lainnya. Ini ada yang pakai, ada yang enggak. Kalau di misalnya di bagian makanan ini misalnya bukan klien juga, bisa langsung ke konsumen. Ini dokumen perencanaan nanti gimana? Kalau misalnya ada yang expired gimana penanganannya? Terus kalau misalnya ada yang orang keracunan makanan gimana? Ini kemarin saya juga baca, memang sih kalau Keikakusho ada juga yang lebih banyak sih cenderung ke makanan gitu. Nah, ini saya juga mau sedikit jelasin mengenai kalau di dalam kerja tuh kalau nggak harmonis ya, tapi harmonisnya seperti apa nih kalau Jepang gitu, beda sama Indonesia. Nah, kebetulan Jepang ini namanya wa ya. Nah, apabila udah saling kenal, mereka saling menjaga rahasia perusahaan nih tadi antara perusahaan saya dengan perusahaan klien gitu ya. Ya biasa sih
kalau sudah kenal kan ya namanya rahasia ya, jangan dibocorin gitu. Kalau misalnya dibocorin kan nanti loh tahu dari mana gitu, misalnya ya masalah manpower lah, masalah mesin sana jelek loh gitu. Ya nanti mungkin orang dari Jepang kuchikomi ya istilahnya, kuchi itu mulut, komunikasi, berkomunikasi. Nah situ akhirnya pada jadi oh perusahaan itu ternyata mesinnya jelek ya udah lama ya gitu. Ya tapi hasilnya bagus loh gitu, nggak masalah kan sebetulnya. Tapi ya itu bisa mempengaruhi apa ya, jadi kepercayaan orang gitu. Jadi makanya sebaiknya jangan sampai orang membocorkan hal-hal yang tidak baik gitu ya. Sebenarnya sih nggak tidak baik ya, tapi nggak perlu lah yang dibahas gitu ya. Dan dengan terus menjaga hubungan baik itu akan justru saling tolong menolong gitu ya. Jauh dari rasa curiga, jadi saling peduli dan sebagainya ya. Dan ini karena wa itu ya artinya tuh yawaragu ya, yawaragiru nagomu ya. Jadi gak usah kayak ya udah tenang aja, udah tahu diam gitu. Jadi jangan sampai wah ternyata gini terus kita jadi panik gitu ya. Ya oke, kita tahu tapi oh gitu. Yang penting hasilnya kan gitu. Saya berapa kali pernah apa ya, maksud tadi kan saya bilangnya pernah jungkai itu patroli, dan ketika saya masuk ke satu perusahaan gitu saya kaget gitu, kok pakai masih alatnya manual ya, sekarang kan udah pakai misalnya CNC gitu ya, sekarang kan udah pakai robot bisa disetting. Iya, kami kan perusahaan Chushou Kigyo gitu, jadi maksudnya perusahaan kecil menengah gitu ya, buat apa saya pakai yang robot mahal-mahal. Shiage ya istilahnya finishing itu lebih bagus secara sentuhan manusia bukan sentuhan robot gitu. Memang sih hasilnya bagus, tapi saya udah kenal gitu ya. Cuma saya bilang, wah kalau saya cerita gitu ya, cuma iseng aja gitu ngobrol sama teman. Ya tahu nggak perusahaan itu nggak bagus loh. Dikerjainnya sama manusia. Yang kerjaan kakek-kakek lagi gitu ya. Tapi sebetulnya salah justru. Yang ngerjain kakek-kakek malah lebih apa veteran ya, lebih pengalaman, lebih paham, lebih ngerti. Bahkan dia ngajarin anak buahnya yang masih muda-muda. Saya pikir yang muda lebih baik, nggak, justru yang mereka lebih tahu, lebih pengalaman lebih bagus. Ini yang menariknya di sini ya, kalau kerja di perusahaan Jepang harus menjaga keharmonisan. Karena dulu waktu tahun 574 622 nih ya, Shotoku Taishi ya. Wah, itu adalah kerangka moral Jepang. Dia sudah mendeklarasikan keharmonisan itu harus dijunjung tinggi ya, dan pertengkaran harus dihindari. Ketika ada atasan selaras satu sama lain, bawahan bersahabat juga. Nah, tapi kalau ada penyelewengan itu harus dibahas dengan tenang dan bijak. Ya, ini sudah dari zaman dulu orang, wah itu seperti gini loh ya, jangan damai, harmonisasi ya, saling toleransi seperti itu ya. Mungkin kalau Indonesia malah lebih banyak istilah, yang Jepang cuma satu, wah gitu. Nah, dia memang untuk menjaga perasaannya tadi saya bilang ya, jika tidak temu ya memang gitu ya, akhirnya titik diam aja, tidak frontal, tidak ngancam, tidak marah ya, bisa aja kan karena dia tahu, terus ya udah. Bisa aja kalau mungkin orang barat bisa marah ya gitu, tapi kalau Jepang ya udah, oh ya oke. Gitu ya. Ada juga mereka memiliki kelompok cara berinovasi secara non formal gitu ya, jadi ya udah tadi yang saya bilang, mungkin bisa juga boleh nggak saya meeting lagi nanti kapan ya, ngopi dulu ya, kopdar ya atau apa gitu. Ini juga bisa terjadi ya untuk jaga perasaan, pengen tahu aja gitu, ini orang serius nggak sih kerja, atau enggak nih perusahaan bagus nggak sih gitu. Nah, sedikit ini mengenai orientasi waktu. Nah, ini mungkin teman-teman udah tahu ya, time is money ya. Tokyo, Kaninari ya, ya time is money di mana-mana semua sama. Teman saya juga yang kerja di Singapura, balik ke Indonesia saya tanya, apa sih prinsip kerja di Singapura gitu? Apa ya gitu, lama. Time is money kali ya gitu. Oh, berarti Jepang sama ya. Tapi ya agak beda sedikit kali kalau Jepang ya. Karena mungkin anak-anak Jepang itu sejak sekolah mereka sudah menjaga dan menghargai dan menikmati waktunya tuh ya, orang tuanya ya pasti ini waktunya belajar, ini waktunya sekolah, ini waktunya makan, waktunya main, tidur tuh mereka sudah ditentukan gitu. Apa ya? Jadi anak itu sudah mulai punya mindset, ada porsi untuk gimana. Jadi misalnya saya lagi main gitu, ini bukan jam main lagi, ini udah jam tidur. Ya tadi kan saya ngapain dulu gini ya, itu salah kamu kan, udah tahu saya kasih waktu untuk main gitu. Jamnya makan gitu. Ya kadang-kadang kalau saya juga pengalaman gitu, jamnya makan saya misalnya jam 2 makan gitu, di meja udah nggak ada makanan, udah diberesin kadang-kadang, loh kok nggak ada makanan mah gitu. Ya
apa tadi bilang ya ini bukan waktunya makan, ini waktunya kamu belajar gitu. Jadi saya kadang-kadang waduh ini berat juga ya kalau saya dari kecil juga diperlakukan seperti itu. Tapi tujuannya memang setelah dewasa dia menjaga waktu dan tenggat waktu. Ini memang sudah tertanam di kebiasaan orang Jepang. Begitu juga di perusahaannya. Jadi kalau ketika perusahaan itu waktu ini nggak main-main loh, karena kesalahan dalam membagi waktu itu mengakibatkan kegagalan dan selalu akan diingat orang lain. Oh kamu nih suka telat ya, kamu suka ini ya, datang aja telat gitu, kerja nggak beres gitu. Diingat gitu. Ya bukan diungkit sih, tapi maksudnya karena mereka ingin orang ini berubah. Jadi jangan sampai apa ya, kok kamu nggak berubah-berubah ya gitu. Jadi orang Jepang biasa kalau memarahin itu bukan karena ya emosi atau yang marah gitu, bukan, tapi memang karena saya ingin kamu berubah gitu. Karena jika untuk okane ya, juyo na mono desu karena uang dan waktu itu sama-sama penting. Keste mudah ni shite wa ikenai ya. Jadi nggak boleh sedikit pun ya, sesekalipun untuk disia-siakan. Ini prinsip orang Jepang. Jadi jangan sampai waktu dan uang itu disia-siakan begitu saja. Jadi karena uang dan waktu itu nggak akan bisa kembali gitu kalau menurut orang Jepang ya. Nah, itu yang kalau saya sering ditanamkan dari ibu saya juga agak kaget. Oh iya juga ya. Kalau uang udah habis ya bisa cari lagi, tapi waktu kan nggak bisa. Ya gitu. Nah ini konsep waktu dalam berbisnis Jepang akhirnya terbentuk. Nah kalau Jepang itu ada di tengah ya, posisinya antara monokronik dan polikronik. Ini mungkin agak berat ya buat teman-teman baru kaget gini, waduh apa ya gitu. Nah ini sebetulnya monokronik polikronik ini budaya polikronik adalah long term, gimana cara berpikirnya secara panjang. Satu lagi adalah monokronik atau short term ya. Jadi kalau monokronik ada di sebelah kiri Amerika, Inggris, sedangkan polikronik ada China, Middle East, Meksiko, Afrika. Gitu. Ini sedikit ada penjelasan ya mengenai budaya polikronik dan monokronik ya, lakukan hal dalam waktu yang bersamaan. Jadi ada satu ini udah sekaligus ya kayak borongan gitu. Sebisa mungkin tepat waktu, komunikasi dalam konteks tinggi, berorientasi dalam hubungan. Jadi dia menjaga hubungan, kecepatan bekerjanya juga tergantung seberapa baik hubungannya. Kalau hubungannya nggak baik ya udah deh nanti aja dulu gitu ya. Rencana bisa berubah-berubah. Sedangkan monokromik ya melakukan satu hal dalam satu waktu sekaligus ini ya. Kalau tadi kan bersamaan, tapi ini fokus gitu ya pada satu misi dan target satu hal dulu ini selesai dulu gitu. Sesuai dengan tenggat waktu dan jatuh waktu, komunikasi juga dalam konteks rendah, prinsip pada kerja ya. Jadi bukan hubungan saya bisnisnya mau kerja gitu. Bekerja dengan cepat ya tentunya. Tadi kalau ini kan tergantung perasaan hubungannya gitu. Dan ini mereka lebih bekerja sesuai dengan rencana. Nah, memang lucu ya tadi kalau dilihat Jepang tuh bisa mono, bisa poli. Jadi Jepang sebetulnya cepat apa lambat ya, tergantung. Makanya Jepang itu harus bisa menjaga keharmonisan, gimana hubungannya, bernegosiasinya, dan perusahaan itu punya sistem evaluasinya bagus apa enggak. Oke, ini kesimpulan dari saya. Bahasa Jepang tuh lebih bersih dengan jangka panjang tentunya ya, karena setiap kali mereka menjalin negosiasi itu merencanakannya monetisasinya memerlukan waktu ya, tenaga, dan itu agar tidak sia-sia. Ya nanti kan kalau misalnya udah sia-sia terus gimana ya? Ya bukannya malas mulai dari nol gitu, tapi ya sia-sia itu bukan sesuatu budayanya mereka gitu. Ya kita juga semua nggak ada yang mau ya capek-capek. Makanya mereka sungguh-sungguh kerja. Saya nggak bisa bilang itu mati-matian, tapi mereka kalau udah sia-sia udah itu udah kayak nggak apa ya namanya udah nggak bisa dikembalikan lagi. Nah makanya dalam proses emosi juga bagian dari kaizen dan countermeasure. Jadi setiap kali ada proses, ada bisnis apapun, dia akan selalu mencoba mencari solusi. Kaizen itu adalah countermeasure gimana mencari perbaikan ya. Ketika misalnya ada permasalahan atau kegagalan atau ketidakcocokan itu dia akan terus melakukan kaizen atau countermeasure. Nah, memang sih, emosi juga akhirnya memang salah satu bagian dari kepedulian untuk memuaskan klien atau customer satisfaction ya. Kalau memang tidak ada nemawasi, buat apa saya capek-capek gitu? Buat apa saya peduli dengan perusahaan itu? Kan saya tujuannya ingin memuaskan klien saya dan memuaskan sebagai customer saya juga. Nanti orang tahu gitu, oh perusahaan ini bagus loh gitu, karena dia bikinnya nggak main-main gitu. Dan mereka kerjanya sungguh-sungguh seperti itu. Nah,
itu saja mungkin dari saya. Gosecho, arigato gozaimashita. Mungkin hari ini saya kembalikan ke Pak Adi. Oke, terima kasih Mas Roberto untuk sesinya yang menarik. Tadi Ya. ada beberapa hal yang mungkin teman-teman baru bisa baru tahu ya, seperti konsep neomasi dan yang lain-lain. Nah, mungkin supaya kita bisa lebih supaya bisa lebih memahami ini, mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol juga barengan dengan dua narasumber lain yang memang kita undang untuk share pengalamannya bekerja di perusahaan Jepang. Ada Juvencius dan Mona. Halo, selamat bergabung. Halo. Oke. Ya, halo. Oke, terima kasih sudah. Selamat siang. Selamat siang, Yuve sama Kak Mona. Ya, udah siang kayaknya. Oke. Sudah bergabung. Mungkin nih kita mulai aja sharing session-nya. Jadi ini kita ngobrol santai sekarang. Kalau tadi sesi belajarnya ya, belajar dalam tanda kutip. Untuk Juvencius dan Mona nih, sebenarnya mungkin bisa diceritain sedikit nggak prinsip budaya Jepang bagaimana yang ditemukan di perusahaannya sekarang? Oke, Mona dulu aja nggak apa? Boleh ya, boleh. Dari saya dulu. Ya. Jadi perkenalan diri dulu kali ya. Saya nama saya Mona. Sekarang ini saya bekerja di perusahaan ekspor impor Jepang. Main kita tuh masukin produk dari luar negeri dan klien kita itu 90% dalam negeri. Dan saya tuh rangkap purchasing dan support, sales support. Jadi saya juga sering ketemu sama klien-klien Jepang juga. Produk kita itu dasarnya raw material untuk suplemen, kecantikan atau kesehatan atau enggak makanan kesehatan gitu. Itu sih. Tadi saya udah dengar bukan speech sih, kayak penjelasan dari Roberto Sensei. Menurut saya banyak banget yang masuk sesuai sama keadaan, jadi kayak situasi kerja di Jepang sekarang sih sebenarnya. Salah satunya tuh yang kayak harmonisasi gitu, itu juga salah satu untuk menjaganya itu dengan cara silent sih sebenarnya. Jadi kayak banyak amoku no ryokai yang kita sebut tuh kayak semua orang udah tahu, kayak joshiki, kayak common sense kalau dalam bahasa hal yang Inggris. Wajar ya. Ya, jadi kayak sebenarnya hal-hal kayak gitu udah nggak usah diomongin lagi, tapi semua orang harusnya ngerti dong gitu. Itu ada banyak di Jepang yang kayak gitu. Itu di dalam perusahaan pun ada dan di luar perusahaan pun ada. Jadi kalau misalnya di dalam perusahaan itu yang sering ada tuh misalnya kalau misalnya shinyushain, kalau kamu tuh shinyushain kayak karyawan baru, itu tuh udah wajar kalau misalnya kamu bikin teh atau enggak bikin kopi buat klien. Kalau misalnya mereka datang ke perusahaan, itu tuh udah nggak usah dijelasin lagi. Jadi kayak sadar diri sendiri gitu loh, maksudnya langsung harus kayak gitu. Terus kalau misalnya dikasih perintah sama bos misalnya, itu kita harus langsung jawab, hai, kayak apa ya, jangan males-malesan gitu loh. Kayak jawabnya tuh kayak gengki deh. Nggak gengki juga sih, cuma kayak langsung gitu loh, maksudnya gercep gitu jawabannya. Terus habis itu kayak misalnya Dengwa, kalau misalnya dari klien pun ataupun dari bos pun, kita kalau udah selesai nggak boleh langsung potong, maksudnya langsung matiin gitu kan. Itu sebenarnya masuk hitsure sih. Jadi kiru no haya tuh kah yoku iwari. Watashi janai desu kan. Oh. Ya, kayak gitu sih. Terus ya kalau misalnya untuk yang luar perusahaan, orang Jepang itu kan jarang banget ya langsung kayak timing gitu. Jadi kayak jarang banget mereka langsung agresif kayak bilang mengungkapkan pendapat mereka. Jadi mereka tuh lebih banyak kayak ya lu ngerti lah gitu. Kayak misalnya kita udah kirim proposal, kita udah kirim semua kan, kita perlu COA segala macam kan, Kikakusho. Jadi kan karena kita emang genryo, kita raw material, kita sering kalau misalnya maksudnya kalau klien ada produk yang mereka tertarik itu, kita kirim ke mereka kayak Kikakusho, itu kayak standarnya. Jadi kita kayak ada misalnya jumlah kumannya ada berapa segala macam, itu semua kita kirim. Terus habis itu kayak ada production flow, jadi kayak pembuatannya tuh kayak gimana tuh sampai raw material sheet-nya gitu juga ada. Jadi kayak kita kasih tahu semua apa yang dipakai selama produksi dan segala macam, pokoknya yang hubungan dengan produksi sampai produknya itu jadi kan. Nah itu kita kirim
Dan pas awal nih, misal pun Okeakusang itu, misalnya kayak klien kita itu banyak nanya ke kita pun, ya kita jawab. Tapi tiba-tiba bisa hilang gitu. Dari mukonya kayak udah nggak, dari klien kita tiba-tiba udah nggak aku lagi gitu. Itu emang sering ada. Dan kita boleh lah, misalnya kita lihat waktu, udah 3 minggu nih dia nggak balas email, atau 2 minggu nih dia nggak balas email, udah kita boleh nanya ke dia lagi. Nah, biasanya tuh orang Jepang kalau misalnya pun dia nggak mau beli atau maksudnya kayak cancel gitu, dia nggak akan langsung bilang Chokusetsu iya, maksudnya kayak damai gitu, misalnya kayak kayaknya enggak deh gitu, kayak jarang. Mereka kebanyakan tuh kayak nyalahin kliennya mereka sendiri misalnya. Jadi kayak misalnya mereka bilang atau enggak salahin perusahaan sistemnya gitu misalnya. Jadi kayak ngomongnya tuh nggak langsung, tapi mereka lebih kayak, oh iya nih, kita masih dalam tahap kayak diskusi dalam kantor, jadi kita belum bisa kasih tahu hasil akhirnya kayak gimana gitu. Mereka ngomong kayak gitu. Nggak boleh bilang tidak ya, Iya, mereka tidak boleh bilang bahwa mereka tidak jadi beli gitu kan, pasti akan cari alasan yang muter dulu. Iya. Nggak direct gitu ngomongnya. Dan dari kitanya juga udah harus ngerti sebenarnya kalau misalnya dia udah kayak gitu, ya udah jangan dikejar-kejar lagi gitu loh. Karena itu buat pihak mereka juga jadi kayak meiwaku kan. Jadi kayak wah, mendokusai gitu. Karena mereka juga susah sebenarnya buat nolak sih. Secara direct. Nah, kalau untuk dari Juvencius sendiri bagaimana ini? Karena menariknya di sini teman-teman semua, Mona ini kerja di perusahaan Jepang yang ada di Jepang, sementara Juvencius bekerja di perusahaan Jepang yang ada di Indonesia, ya kan? Nah, ini mungkin ini ada sedikit menariknya, mungkin ada sedikit perbedaan antara dua perusahaan ini karena yang satu, yang di Indonesia mungkin, saya juga kurang tahu ya, mungkin sudah ada ada sedikit asimilasi dengan prinsip budaya kerja Indonesia malah, atau bagaimana? Gimana, Juvencius? Oke, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Juven, saya bekerja di salah satu trading agency, general trading company di Jakarta. Kebetulan saya di bidang departemennya tekstil dan apparel. Nah, itu mengenai culture budaya perusahaan Jepang yang ada di Indonesia, sebenarnya betul yang saya Pak Adi sudah bicarakan itu sudah mengalami asimilasi budaya dengan nggak hanya dengan budaya lokal Indonesia juga, tapi karena apalagi kita general trading, kita itu biasanya sudah asimilasi juga, sudah adapt dengan budaya Barat juga kadang-kadang. Kayak misalnya karena kita kan banyak berhubungan dengan customer misalnya di Middle East ataupun di Europe, US, dan bahkan sampai ke Bangladesh juga. Jadi nggak hanya budaya Barat, budaya Timur yang lainnya pun yang secara spesifik seperti India pun kadang-kadang kita mesti memahami juga culture mereka bagaimana gitu intinya. Nah kalau misalnya di saya sih untuk yang sekitaran kayak Nemawasi sampai ke Ringisedo-nya itu, kita untuk general trading itu lebih simplified. Jadi nggak sampai tiap kali ada agenda kita harus tiap departemen itu terlibat, tapi lebih ke sisi kojo, lebih ke pabrik. Kalau pabrik industrial mereka perencanaan dari genre raw material bagaimana, terus nanti prosesnya bagaimana, penghitungan kapasitas produksi, produksi sampai akhirnya siap untuk dikirimkan itu sangat penting sekali untuk menawarkan ke customer seperti itu. Nah, jadi kalau di kita lebih simplified karena ya kita emang mainly sales and marketing, jadi ya antara Buco dengan anak buahnya, atasan dengan bawahan saja di departemen terkait. Nah, di situ lebih ke Horenso sih ya, Horenso, Hokoku, Renso, Sodan yang bisa lebih diaplikasikan. Jadi Hokoku itu melapor, Renraku itu menghubungi, Sodan itu diskusi. Lebih ke atasan bawahan sih hubungannya. Jadi kalau misalnya kayak dari Mona bilang atasan minta sesuatu, kerjain sesuatu, kita harus ya jawabnya dengan cepat, itu pasti haikurasimashita. Tunggu ya Mas kayak gimana gitu kan. Nah, di situ kita sebenarnya dinilai juga kinerjanya oleh atasan kita. Kalau misalnya yang kita diminta misalnya siang nih after lunch gitu jam 1, tolong dong kerjain datanya ini, saya mau minta report data yang ini. Dia nggak bilang di time-nya kapan, saya minta kapan, jam berapa harus ada, itu nggak, dia nggak ngomong. Tapi kalau kita bisa mengerjakannya pada saat hari itu juga selesai, dia akan senang sekali. Kalau misalnya
sampai sore selesai jam kerja officialnya kita belum selesai juga atau nggak sempat, kita harus lapor sebenarnya. Maaf nih saya masih belum bisa selesai nih, besok saya update lagi atau bagaimana. Nah itu juga berlaku dengan Yaritori dengan komunikasi antara kita dengan supplier maupun customer. Kalau misalnya customer minta overprice, misalnya saya minta kamu cek dong harganya ini bagaimana, spesifikasinya bagaimana. Kita harus balas emailnya dengan cepat. At least kita bilang oke, akan saya cek, tolong ditunggu. Nah, ketika dia memang nggak minta kapan, kadang-kadang dia ada minta besok ya, tapi kalau dia nggak menyebutkan dia mintanya kapan, end of the day, kalau misalnya kita belum bisa dapat update dari sisi yang counterpartnya, kita paling nggak harus email, maaf nih hari ini saya masih belum bisa update, tolong tunggu. Misalnya di sini kita agak fleksibelnya, kita bisa menentukan dari kita, tolong tunggu sehari atau 2 hari lagi, atau tolong tunggu sampai akhir minggu atau bagaimana. Itu horizontal secara eksternalnya sih seperti itu. Kalau dari saya sih sementara itu dulu. Ya, mungkin apa ya? Memang sih Nemawashi banyak, ya itu tadi saya juga cerita ya, banyak teman-teman yang bertanya ya, maksudnya kayak apa sih gitu. Memang lebih banyak kerjaan di pabrik ya, tapi ada beberapa, saya jadi ingat ini, kayak misalnya pengiriman ya, unso gitu ya, pengiriman barang gitu. Dulu saya juga tahun 2000-an atau sebelum tahun 2000 ya, bagaimana saya bisa makan sashimi dalam keadaan ikannya masih hidup gitu ya. Nah dia mencari gitu kan, berarti si klien sama si unsogainya ini gimana cara bisa ngirim ikan dalam keadaan hidup dan segar gitu ya. Malah dia cuma kayak kurir gitu ya, perusahaan kurir. Nah, atau dia bikin packaging, masukin udara, masukin air, terus pH-nya dicek terus, setiap 2 jam dia ke rest area, dia cek. Nah itu memang sebelum kita cuma ngeliat hasilnya aja ya di lapangan, ada truk dia bawa kepiting hidup ya, dari Oita atau mungkin dari Hokkaido gitu dia bawa gitu. Di belakangnya itu dia idenya gimana gagasan ini jangan sampai gagal gitu ya. Udah capek-capek dipikirin, dia udah pasti akan trial error yang coba. Oh ternyata pH-nya atau enggak ketika naik pesawat udaranya tipis, suhunya dingin. Nah itu dia berapa kali cek. Nah bener-bener dia pasti ngajuin dulu usulan-usulan. Memang belum tentu ke produksi juga, jasa juga ada. Mungkin hotel juga ada ya, tapi kalau hotel nggak terlalu banyak menggunakan Dingisho ya, dia lebih pakai notes gitu, dia tulis, terus ketika itu ya mungkin ya bikin surat pernyataan, ini kalau diadakan gini gimana, mungkin ada, nanti akan dituangkan ke dalam SOM atau SOP ya, kadang-kadang mungkin sih kalau mungkin Mona atau Kayuven pernah nggak dapat seperti itu? Nggak ya? Ada SOM atau SOP baru? Kalau saya dulu pas sebelum di yang sekarang sih lebih ke pabrik ya, dulu saya pernah bekerja di pabrik Jepang juga di Tangerang, itu selama 2 tahun SOP itu ada. Jadi terutama dari yang hal paling kecil sampai hal yang berhubungan dengan bisnis. Hal paling kecil misalnya tiap SOP, misalnya cara menggunakan printer, di situ ada SOP-nya karena kan berkenaan dengan ISO ya. Nah, cara menggunakan printer dan ada fotonya, terus sampai nanti cara pengerjaan mesinnya, operasinya bagaimana, tiap partnya bagaimana. Bahkan kalau misalnya di pabrik itu Nemawashi ya, kayak saya tadi bilang, Nemawashi itu lebih berjalan di industrial ya. Apalagi apalagi kalau misalnya ada hal-hal tentang kecelakaan kerja, nah itu laporannya juga harus ada. Siapa yang kecelakaannya di mana, kenapa, penyebabnya apa, itu biar bahkan fotonya juga ada, nanti buat laporan disebar ke tiap member pada tahu. Jadi ini ada kecelakaan kayak gini, kita bisa hati-hati gitu. SOP-nya sampai ke situ juga sih. Ada juga ya. Oh, SOP tapi masih urusan internal ya. Kalau yang kebanyakan saya juga dulu SOP tapi produknya ini kan nanti ke klien gitu ya. Jadi kita mengukur manpower, mengukur kekuatan mesin gitu ya. Packagingnya gitu. Sampai di sana supaya packagingnya tetap nggak rusak gimana ya. Nah itu mereka perhitungkan terus tuh kayak gitu. Jadi kadang-kadang ya biaya juga kadang-kadang mahal atau gimana ya tapi ya itu tujuannya mereka karena memang lama ya mikirinnya gimana supaya bisa menghasilkan produk bagus. Makanya saya juga kadang-kadang bingung produk Jepang kok mahal ya karena memang satu sih mereka bikinnya nggak main-main, terus packagingnya bagus ya, bahkan sampai teman saya juga kaget ya, orang Jepang kok bikin packaging apa ya, okashi ya, makanan kecil aja
gila rapi banget ya gitu. Ya itu supaya nggak mudah jamuran, bentuknya nggak penyok, ya, dan aromanya juga tetap terjaga ya seperti itu. Ya saya nggak tahu mungkin di dalam berapa kali dia coba kan, ketika mungkin Ya. ada turis dari mana bawa ke Indonesia gitu, sampai Indonesia nggak taunya jamuran gitu ya, mungkin karena pengaruh kelembapan di Indonesia terlalu tinggi gitu. Dia tetap itu gimana caranya, oh untuk packaging di apa namanya di Indonesia akan kita rubah nih gitu, atau enggak untuk seluruh dunia berubah gitu. Nah itu tapi ada beberapa juga packaging yang nggak berubah ya. Contohnya ini mungkin teman-teman pernah makan kare ya. Kotak kare itu kan dari dulu gitu aja ya. Tapi saya kadang-kadang saya perhatiin kotak kare memang packaging luarnya sama ya. Tapi makin ke sini saya merasa packagingnya nggak mudah menyerap air. Terus dalamnya juga lebih apa ya, singku paku ya, lebih ada nggak masuk udara gitu ya. Jadi kemudahan supaya bisa jamuran pun kecil gitu. Ya pasti di dalamnya dia berkali-kali memikirkan ya untuk supaya produk ini jatuh ke tangan seluruh dunia ini nggak ada terjadi masalah gitu. Kalau saya kan ada bantu OEM juga, Sensei. Jadi kayak customer itu mau bikin produk baru, mereka diskusi ke kita kan. Nah, itu benar sih, Sensei. Mereka mikirnya tuh udah benar-benar jauh dan detail banget. Jadi bagaimanapun juga biar nggak sampai customer tuh ada yang klaim ke mereka. Jadi kayak misalnya nih kita vitamin C, misalnya kita jual vitamin C kan. Vitamin C itu sebenarnya kalau kena udara, warnanya itu bisa berubah ke warna yang gelap. Jadi kayak cairo gitu kan. Nah, itu tuh yang sering banget dan kayak jadi kita emang kemarin ini sempat bikin kayak produk baru, itu kayak kapsul di dalamnya kayak ada kayak butiran vitamin C gitu. Jadi kita suplemen barunya tuh ya, jadi kayak di luarnya, jadi kayak kapsul yang ada dalamnya oil, terus di dalamnya lagi kayak ada yang bahan baku yang kering. Nah, itu tuh benar-benar susah. Jadi kayak orang ngelihat cuman kayak cuman gitu doang gitu kan. Tapi itu sebenarnya gimana caranya biar dalam apa sih kayak bahan baku yang keringnya itu nggak lumer ke bagian oilnya itu loh. Karena kan dia di dalam satu kapsul kan. Nah, itu tuh benar-benar susah sebenarnya, dan sampai warna-warnanya tuh detail. Jadi kan pas awalnya karena vitamin C yang di dalamnya itu warnanya kan berubah tuh jadi kayak brown. Nah, itu gimana caranya sampai biar warnanya nggak berubah? Karena kalau berubah itu pasti ada customer yang klaim. Jadi kayak itu kenapa tuh sampai warnanya berubah gitu kan. Nah, itu tuh kayak padahal sebenarnya maksudnya kayak itu kan normal gitu loh. Sebenarnya itu nggak ada perubahan dalam sitsu ya, dalam kualitasnya. Cuman itu tuh orang Jepang tuh kayak mitame itu penting banget. Kayak penampilan luarnya itu sangat penting. Kalau misalnya ada perubahan dari yang pas dia beli sama pas dia buka misalnya gitu, itu udah pasti salah dari perusahaan semua. Semua tanggung jawab perusahaan segala macam. Jadi mereka mikirinnya jauh sih. Nah, kita mungkin silakan Pak Adi. Sorry, saya potong sebentar. Ini untuk teman-teman yang apa namanya mau ada pertanyaan untuk sesi Q&A nanti. Pertanyaannya bisa pertanyaannya jangan dikirim ke room chat untuk yang everyone ya, tetapi nanti pertanyaannya bisa ditaruh ke room co-host Budi Darmawan dengan menyantumkan nama lengkap dan lokasi. Oke, terima kasih. Oke. Ya, memang sih ide-ide ya tadi cuma vitamin gitu. Saya juga pernah lihat ya, apa ya, bukan vitamin sih waktu itu saya lihat obat untuk flu ya. Itu emang ada butiran-butiran gitu. Saya cuma mikir ya pokoknya yang penting saya sembuh gitu ya. Tapi gimana? Mungkin sebenarnya sih antara mengedukasi atau enggak. Tapi mereka itu katanya bahwa sampai taruh di kantong, terus kalau kepencet gimana, kalau taruh tas, terus kalau naik densha juga kepencet gimana gitu. Dia perhatiin benar-benar ketebalan kapsulnya, terus kelembabannya kalau musim panas, musim dingin. Jadi dia benar-benar apa ya dicek terus. Saya juga kalau saya ingat-ingat zaman saya waktu apa ya kerja di pengelasan juga aneh sih ya. Kalau lagi musim panas itu kan lembab, jadi ampernya jangan terlalu gede, ampernya dikecilin, tapi oksigennya dibanyakin supaya dia nggak blow hole. Waktu musim dingin karena udara tipis, jadi oksigennya juga berapa, tapi ampernya dinaikin gitu. Jadi sampai segitunya udah dalam bentuk SOP sih ya. Jadi jangan sampai ke tangan nanti kliennya merasa kok ngelasnya kok jelek ya, bolong-bolong gitu, blow hole gitu ya. Itu ternyata di bagian Kaihatsu ya, bagian yang mengecek hasil kualitas atau QC dan QA-nya, dia tetap akan melapor gitu, ini kenapa bisa begini gitu, cari solusinya dong. Kalau musim panas Jepang sekarang
panasnya udah nggak 36 lagi, 38 gitu. Itu aja udah sempat ada perubahan gitu. Dia bikin usulan lagi, bikin pelatihan lagi gitu. Jadi saya pernah terlibat di pelatihan ini, kok ada perubahan, kenapa? Ya, imano nihono natsu chigau nih, katanya. Kotoshi no natsu wa chigau gitu. Jadi musim panas tahun ini kok beda ya gitu. Jadi ya itu mereka mengadakan ide, usul itu, bahkan sampai bahannya raw material bisa diganti, bahkan wire-nya diganti, itu juga terjadi ya, pernah di perusahaan saya sih. Uh, ini sebenarnya pertanyaan yang mungkin juga teman-teman di sini juga ingin tanyakan ketika Mona dan juga Juventus pertama kali masuk di perusahaan Jepang itu ada ini nggak ada karena prinsip budaya kerjanya ini kan berbeda nih, ada shocknya nggak, ada gegar budayanya nggak ketika pertama kali tahu prinsipnya, oh neomasi kayak gini nih gitu, atau oh ya ini kayak gini nih ternyata. Itu ada nggak? Tantangannya apa? Kalau saya sih karena basically saya bekerja di Indonesia, kayak yang saya sebut tadi, lebih mereka sudah asimilasi ke budaya Indonesia juga ya. Jadi mereka cenderung 50 until bahkan 70% dari budaya mereka mengikuti budayanya orang Indonesia. Jadi kalau misalnya yang untuk yang jujur saya juga karena pertama kali kerja langsung di perusahaan Jepang di Indonesia juga, jadinya saya melihat wah nggak terlalu shock banget karena saya pikir emang bekerja tuh kayak begini gitu kan. Jadi belum ada perbandingan. Kalau saya sih begitu, masih seems normal aja sih, nggak terlalu shock. Sama sebenarnya sih. Sama Yuven. Sorry. Maksudnya aku juga sama kan, aku pertama kali kerja juga kan di perusahaan ini. Jadi kayak dari apa yang aku udah pelajari dari BINUS, maksudnya kan di kelas-kelas kita udah sering dengar kan sebenarnya kalau perusahaan Jepang itu kayak gini loh. Nah, itu tuh jadi kayak udah ada persiapan batin sih sedikit. Tapi sudah ada ekspektasinya ya. Iya, udah ada ekspektasinya. Udah kayak wah, jetai tayanya nah tuh kah. Kalau saya shocknya malah saya pikir orang Jepang. Ya. Halo. Ke Yuven. Kenapa, Yuven? Signalnya. Ternyata bos saya baik banget waktu itu. Jadi saya shocknya gitu. Sorry. Gimana? Tadi sempat sinyalnya agak ini. Kalau saya sih shock sih, bukan shock kayak gimana, malah kalau kayak Mona bilang kita disiapin nih dari BINUS University. Kerja sama orang tuh gini, bahkan ada senior yang bilang orang Jepang galak-galak gitu kan. Wah, Iya, benar. Ternyata gitu sampai di hari pertama, bahkan pada saat interview seems normal kayak interview yang lainnya. Ketika kerja atasan saya malah baik-baik dan bahkan jago banget bahasa Indonesianya gitu kan. Jadi ya itu saya katanya galak, ternyata enggak gitu kan. Baru yang di perusahaan yang keduanya baru saya kembali ketemu yang galak. Jadi saya kurang tahu mana yang benar juga ya. Ya, itu balik lagi sebenarnya ke ini sih, balik lagi ke beda perusahaan. Iya, beda perusahaan pasti ada beda. Sekalipun sama-sama perusahaan Jepang, tapi mereka ada sedikit perbedaan metode dan juga individu dari masing-masing staffnya seperti apa juga itu kan mempengaruhi juga. Iya. Kemudian kalau misalnya nih dari prinsip budaya Jepang, karena kita lagi membicarakan tentang itu yang menurut Mona dan Yuven paling berkesan dan mungkin paling takjub itu apa? Yang sepertinya belum diterapkan di Indonesia, tetapi kemudian akan baik kalau misalnya bisa diterapkan di perusahaan Indonesia. Kalau saya sih satu Horenso ya. Horenso ya. Ya, Horenso bagi itu 3 gitu ya. Ya, bagi 3. Jadi ketika kita hubungan komunikasi dengan atas. Ya, signalnya Kak Yuven. Aku dulu aja kali ya. Ya, oke, boleh. Sambil nunggu signal. Ikiru, udah bisa? Boleh. Ya. Belum kayaknya. Kalau saya sih, kalau banyak sih sebenarnya budaya Jepang yang kalau misalnya diterapin di Indonesia itu bagus. Salah satunya itu adalah
Kaizen ya na. Gemba Kaizen ya. Kaizen とかもそうだし、まあ Kaizen でも terus kayak problem managementnya, jadi kayak misalnya problem solvingnya gitu, itu bagus banget karena kayak di Jepang itu kalau misalnya ada kayak barang kita udah jual, itu nggak langsung lepas tangan, tapi kita tanggung jawabnya panjang gitu loh. Oh, after apa? Ya, after sales service. Ya. Kayak gitu. Itunya sih yang menurut aku tuh bagus. Jadi kalau misalkan kalau misalkan kita jual udah 1 tahun pun tiba-tiba dia bilang nih, ini kayaknya barangnya, produknya kayaknya kurang bagus nih sekarang, kayak udah turun gitu kan kualitas segala macam. Nah itu kita sampai ke tempat, kita pergi ke factory-nya mereka dan kita cek itu kenapa gitu loh bisa jadi kayak gitu. Dan emang kalau di Jepang itu biasanya sebenarnya nggak harus selalu kita yang ambil 100% kayak apa sih, ya udah kita tanggung jawab, kita ganti gitu duitnya, nggak kayak gitu sih sebenarnya. Tetapi lebih ke arah kita lihat, oh ini kita ke situ meskipun udah 1 tahun yang lewat segala macam, kita tetap ke factory-nya, kita lihat terus permasalahannya tuh di mana, kenapa bisa sampai terjadi hal itu, dan itu jadi kayak masukan juga buat kita. Jadi next time itu misalnya kita bisa masukin ke dalam kayak Yakusho. Jadi kayak buat research-nya ya. Itu apa ya? Iya, penelitian, evaluasi. Iya kayak gitu. Evaluasi segala macam. Kemudian untuk ini, tapi itu bukan termasuk bagian dari garansi ya? Garansi atau itu bagian dari garansi atau bagaimana? Sebenarnya meskipun garansinya itu udah lewat, orang Jepang itu tetap hubungin kita gitu. Masih banyak yang kayak sodang gitu loh. Dan bahkan meskipun dia nggak beli dari kita, sering ada klien yang suka sodang ke kita. Misalnya kayak diskusi ke kita gitu loh. Misalnya, nih saya beli produk dari tempat lain sih sebenarnya. Cuman setelah saya cek kok kayaknya kualitasnya kayak kurang bagus gitu loh. Kalau kalian tuh biasa ceknya kayak gimana ya? Itu sering banget ada. Jadi kayak apa sih, walaupun kita beda perusahaan gitu, tapi sering sharing gitu loh. Kayak mereka tanya pendapat kita segala macam, dan kayak pengalaman juga gitu. Kayak misalnya ada juga dan akhirnya itu dan kalau perusahaan saya sih seenggaknya itu tetap kita bantu. Kenapa? Karena kita pikir jangka panjangnya mungkin aja kita akan kerja sama mereka suatu hari kan. Nah ini kan bagus untuk bangun ya, maksudnya kayak hubungan yang baik juga tadi gitu. Ya. Keharmonisannya. Jadi saling peduli ya. Gimana kalau misalnya sih benar-benar itu. Nomikai ya masih. Itu sebenarnya paling. Iya sih, ya kosho negosiasi memang akhirnya nomikai juga. Tapi memang sih di belakang ya itu sih ya, kalau di kantor formal nemawashi ya, gimana idenya nih jangan sampai sia-sia aja tadi ya kan, makanya kalau sia-sia motai nai desho kan sayang nih gitu ya. Memang orang Jepang suka bilang gitu ya, motai nai desho. Jadi ayo dong gitu, serius dong gitu. Jadi ya itu tadi saya bilang, waktu uang tuh nggak bisa kembali, jadi jangan sampai disia-siakan gitu. Kak Yuven, maaf tadi terputus ya. Terputus ya. Ya, sekarang gimana, udah agak? Sekarang udah oke. Oke. Kayaknya oke sih. Kalau saya sih tadi Horenso itu cara komunikasi atasan sesama, terus sama yang orang luarnya juga bagaimana, terus itu lebih dinamis ya gitu kan. Terus yang berkesan lagi adalah time managementnya, kayak yang tadi saya cerita. Kalau misalnya atasan atau siapapun minta kita sesuatu, kita harus selalu update mereka. Kalau setahu saya dari teman-teman saya di perusahaan yang non Jepang itu biasanya kalau mereka belum ngerjain, ya udah diam aja, nanti bosnya nunggu resultnya aja. Tapi kalau misalnya bosnya udah berasa kelamaan, dia bakal ditegur. Kalau dari saya sih biasanya harus sadar diri gitu kan, gitu. Kalau misalnya belum ada sampai end of the day nggak ada update, saya mesti laporan, saya belum ada nih, tolong tunggu lagi kayak gitu kan manajemennya. Terus yang berkesan apa lagi ya? Oh ya, soal yang mungkin berhubungan dengan Horenso juga. Kalau misalnya perusahaan lain saya nggak tahu, tapi kalau di Jepang semakin kita dimarahin, kita harus semakin senang. karena itu tandanya atasan kita peduli sama kita. Kalau misalnya kita ada salah, tadi atasan kita udah tegur terus, bahkan sampai kalau ya tergantung tegurnya. Intinya kalau ada menegur, berarti tandanya dia masih peduli sama kita. Dia masih pengen ada improvement dari kita, dia masih ada harapan sama kita. Tapi kalau misalnya kita salah dikit,
terus didiemin, terus apalagi udah nggak ada komunikasi, nah dia udah nggak peduli lagi, lu mau ngapain, udah serah lu dah gitu kan, dan gue nggak mau tahu. Cabut juga terserah gitu kan. Iya, cabut terserah gitu. Ya kayak gitu yang saya agak berkesannya juga gitu, Sebenarnya, karena ya gitu. Sorry, Silakan. ini untuk jamin untuk apa yang barusan itu yang menarik sih sebenarnya. Ini juga keterkaitan dengan apa budaya Jepang yang apa serba indirect tadi, yang serba tidak langsung tadi itu mungkin secara tidak langsung ketika sudah dalam kondisi seperti itu mereka dalam beberapa kasus ya ini yang dalam beberapa kasus yang kebetulan saya tak pernah saksikan itu menginginkan bahwa staf tersebut untuk sebenarnya keluar dari perusahaan tersebut secara tidak langsung. Jadi tidak ingin memecat, tetapi ya sadar diri aja cabut deh dari perusahaan ini kayak gitu. Sebenarnya sih bisa dibilang seperti itu. Ya, itu juga ada yang seperti itu ditaruh dalam keadaan yang nggak enak, terus apalagi kalau misalnya teman-temannya juga udah pada connect sama bosnya, ini orang nggak usah diajak ngobrol gitu. Nah nanti bookingnya kan jadi nggak enak ya. Atmosfernya jadi nggak enak, kayaknya udah nggak cocok, udah saya cabut aja lah gitu. Ya itu sih yang sama, yang terakhir yang sama kayak Mona sih, nomikai sih cukup berkesan. Tapi di situ ya bukan sekedar memikainya, ternyata di situ juga banyak yang bisa kita pelajari dari yang saya. Di Indonesia, di Indonesia juga ada nomikai juga, maksudnya perusahaan Jepang Indonesia juga. Ada juga. Bahkan kalau misalnya secara internal minimal setahun sekali ada. Kalau misalnya per departemen kadang-kadang tergantung bos juga. Kalau misalnya bosnya komunikatif, dia kadang-kadang habis meeting nih mendadak dia bilang, minum yuk gitu kan, ya udah ayo kayak gitu. Ada yang kayak gitu kan. Nah tapi yang di situ yang tersirat itu juga ada cara kita bagaimana kita menjamu customer itu, nuang minumannya bagaimana, terus nanti siapa yang harus nuanginnya itu juga kita tahu. Terus ya mungkin nanti topik lainnya juga ada, sitting posisinya kayak gimana juga ada, siapa yang boleh ngambil makanan juga bagaimana. Sebenarnya kalau menurut aku ini juga masuk ke silent itu sih, maksudnya kayak Amoku Naruru gitu loh, maksudnya kayak itu harus tahu gitu. Kalau kita anak baru, udah pasti kita yang duduknya paling pinggir. Terus habis itu kalau misalnya menu segala macam pun kita yang pesen. Terus kalau misalnya minumannya udah kurang, langsung harus pesen lagi untuk yang klien segala macam kayak gitu-gitu sih. Cuman kalau saya di perusahaan sekarang itu saya begitu malah dibilang sama bos saya, udah kamu nggak usah gitu, ini bukan perusahaan kamu yang sebelumnya. Hah? Gitu ya? Kaget lagi saya. Ya beda-beda ya, tergantung culture perusahaan juga intinya. Itu sih dari saya sih. Oke, terima kasih. Mungkin kita karena waktu juga, ini sesi sharingnya mungkin kita lanjut kita gabung dengan sesi Q&A dengan teman-teman semua ya. Teman-teman yang sudah hadir di webinar siang hari ini, pertanyaannya mohon untuk dikirimkan ke room co-host Budi Darmawan. Jadi nanti ketika teman-teman mau ketik pertanyaan, itu di bagian atasnya ada tanda panah ke bawah dikit seperti ini, itu klik cari Budi Darmawan. Co-host Budi Darmawan. Nah, di situ nanti teman-teman baru kirimkan pertanyaannya ya. Jadi jangan ke chat yang untuk everyone. Nah, sambil menunggu pertanyaan yang lain yang masuk, saya coba akan bacakan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari tadi kita diskusi. Mungkin Mas Budi bisa di-share dulu pertanyaannya. Oke, pertanyaan pertama ini dari Hardian Bimo di Tangerang. Apakah benar perusahaan Jepang pada umumnya membiarkan pekerjanya mengerjakan tugas di luar job desk? Dan yang kedua, budaya senpai dan kohai ini seperti apa? Walaupun sama orang non-Jepang. Oke. Mungkin yang nomor 2 ini lebih ke Pak Juventus mungkin yang bisa menjelaskan ya. Oke, silakan mungkin kita jawab ini dulu. Oke. Ini nomor 1 saya boleh? Boleh. Nomor 1. Oke, Pak Hadian Bimo dari Tangerang ya. Terima kasih udah mau bertanya. Ini benar apa enggak? Ya, sebetulnya sih dulu waktu pertama kali diterima di perusahaan kan suruh baca ya job desk-nya, tanda tangan atau apa, saya nggak tahu gitu. Nah, kok saya disuruh, mungkin tadi kerjanya admin, terus tiba-tiba disuruh yang lain gitu ya. Bahkan dulu saya juga ada anak kita yang internship dulu, kerjanya cuma terus tiba-tiba diminta accounting gitu ya. Nah, dia mau lihat kemampuannya. Siapa tahu anak ini ternyata lebih lebih tekun, lebih bagus di accounting dan dia lebih detail gitu.
dia untuk mencoba, dan dia akan selalu ngasih tantangan gitu ya. Jadi lucu juga, saya juga dulu waktu sempat kerja ngurusin pengelasan aja, saya ditanya, kamu bisa forklift nggak? Saya diam dulu, saya nggak punya sertifikatnya loh gitu, tapi kamu bisa nggak, coba saya ajarin gitu ya. Diajarin, terus kamu bisa keren nggak gitu. Nah akhirnya saya ditantang gitu, saya jadi ngerti gitu. Ada dua sih menurut saya juga makin improve, dan maksudnya improve tuh saya dikasih tantangan, jadi saya semakin punya pengalaman gitu ya. Nanti, oh ternyata forklift tuh nggak gampang loh gitu. Jadi saya nggak bisa menyalahkan serta-merta, ini kesalahannya forklift nih, kamu udah tahu nggak gimana cara main forklift, misalnya juga keren gitu. Kemarin barangnya putus, kamu udah lihat itu wire-nya tipis loh gitu. Nah, ketika saya lihat ini bebannya 2 ton dengan wire yang cuma 8 mili, stop dulu, itu nggak bisa tuh gitu. Jadi saya bisa punya pengalaman, justru itu lebih baik gitu ya. Jadi wawasan kita luas, kerjaan saya bertanggung jawab sama dia gitu. Kerjaan admin tuh berhubungan dengan sama accounting, jadi makin luas, ya kenapa tidak gitu. Kecuali kalau memang kerjaannya ya memang berat, terus bilang, aduh, dia bilang aja, maaf Pak, saya nggak bisa, saya nggak ngerti. Jadi nggak usah dipaksa, ya udahlah daripada gue dipecat, nggak, perusahaan Jepang nggak kayak gitu. Jepang lu nggak bisa, gue pecat, nggak, tenang aja. Nah ini nomor 2 siapa yang mau cerita? Mona apa Kak Yunen? Kalau saya nambahin nomor 1 dulu ya, itu Boleh. yang mengerjakan di luar job desk kita sebenarnya kalau menurut pengalaman saya, bos kita ngetes. Kita sebatas mana sih? 1, kesabaran. 2, emang nih orang bisa atau enggak. Kalau bisa, ya bagus. Nanti ada kesempatan buat yang lainnya. Nah, terus apalagi di perusahaan sebelum saya bekerja, bahkan ada OB. Itu dikasih kesempatan belajar dan jadi sales. Dan jadi top salesnya di sana sekarang. Ada yang kayak gitu. Jadi ya jadi top sales ya? Malah top sales malah. Mantap. Nah, dari OB belajar dari nol gitu kan. Nah, itu menarik sih. Iya, menarik. Kita juga kaget, nih orang ternyata jago ngomong, kita dulunya OB. Jadi kita nggak bisa underestimate orang gitu kan. Dan itu kejadian 2 kali. Iya. Wow. Nah, itu kayak gitu. Jadi dia ngetes sampai mana sih batasnya ini orang gitu. Bahkan bukannya saya pro Jepang banget, emang kenyataannya seperti itu sih gitu. Ya cuman balik lagi ke diri kita masing-masing, dia orang Jepang mengutamakan kejujuran. Kalau kamu nggak bisa, kamu bilang nggak bisa. Kalau kamu nggak tahu, bilang kamu nggak tahu. Kalau kamu mau belajar, bilang kamu belajar. Kalau kamu udah nggak tahan, jujur aja. Yang penting itu memang di luar job desk, dan kamu nggak tahan, kamu ngomong aja sama bos kamu. Itu aja inti orang Jepang. Dan terakhir, memang risk untuk dipecat di perusahaan Jepang itu sangat kecil, kecuali kriminalitas. Ya. Iya. Nggak mungkin karena kamu nggak ngerjain, kamu dipecat, udah kamu nggak usah kerja lagi. Enggak. Iya. Kamu nggak berguna gitu. Iya, kamu nggak berguna, kamu udah pulang aja gitu, enggak gitu. Iya. Malah dianggapnya seperti kayak keluarga sendiri ya. Di luar dari job desk ya. Iya. Kecuali kalau memang itu job desk-nya kemudian tidak mau mengerjakan, nah itu beda soal. Beda soal. Iya. Kalau di luar job desk, kamu yang nggak bisa, bilang aja nggak bisa, gitu aja. Apalagi nanti takut keteteran, bisa jadi alasan juga. Gitu. Iya sih, maksudnya dikasih pekerjaan memang itu kan dikasih tanggung jawab gitu, karena dia percaya nih, kayaknya anak bisa nih, gitu. Dia udah ngelihat, nggak sembarangan gitu. Ya. Betul. Nah, kalau nomor 2, lanjut ke nomor 2 ini Senpai Kohai. Kalau saya kebetulan karena memang belajarnya di sastra Jepang, budaya Jepang, jadi ya Senpai Kohai itu memang ya secara nggak langsung diaplikasikan ya, cuman nggak se-ekstrim Senpai Kohai yang pada budaya lainnya, cuman intinya sadar diri deh, kamu Kohai ngomongnya ya ini aja, dijaga, hormat lah gitu, jangan sembarangan ngomong. Kamu Senpai juga harus menjaga Kohai, intinya sih kayak gitu. Apalagi kayak tadi saya bilang udah asimilasi dengan budaya lokal maupun budaya barat di sini, jadinya nggak terlalu Senpai Kohai banget. Balik lagi ke culture perusahaannya, selama ini saya belum ketemu seperti itu. Kalau di perusahaan Jepangnya, kalau yang di Jepangnya sendiri mungkin dari Mona bisa nambahin gitu, ada nggak? Kalau aku sama sih sebenarnya, untuk yang nomor 2 ini emang kayaknya image kita tentang Senpai Kohai itu ekstrim ya, yang sekarang kita punya. Tapi sebenarnya normal. Jadi kayak orang Indonesia pun kan kita pasti hormat sama orang yang lebih tua kan. Ya sebatas itu sih. Jadi kayak dalam bahasa cara kita berbicara juga harus lebih sopan lah pastinya untuk orang yang lebih
tua kan, maksudnya untuk orang yang usianya lebih di atas kita ataupun emang senpai gitu loh. Tapi nggak sampai se ekstrim yang orang-orang pikir kalau misalnya senpai itu kayak pasti dibully-bully gitu, enggak lah, sama sekali enggak kok. Kayak Tapi malah bisa sih kalau duluan. Justru kalau sama sekarang malah senpai, lebih kalau Nomikai malah dibeliin minuman kan? Iya. Sama bayar. Ya, pasti dibayarin. Ada juga gini, kalau misalnya kohai, tapi dia ternyata usianya agak ya udah di atas 30. Itu bingung gitu. Aduh, saya mau panggilnya senpai apa kohai ya, tapi udah udah 30 lewat, udah 36, udah mau 40 kan kadang-kadangnya gitu baru shinji gitu masuk gimana ya gitu. Itu agak bingung. Ada itu kasus kayak gitu ada karena tapi jarang banget. Karena Egeomang di tempat aku itu tuh udah 40 tahun dan aku tapi duluan masuk kan. Terus kayak gimana ya, kayak agak awkward sih sebenarnya, tapi dia juga nggak nganggep kayak kohai juga sih. Ya. Tapi kalau dari itu tadi itu menarik sih. Kalau dari staf Jepang yang lain ke orang ini bagaimana sikapnya? Apakah dia memperlakukan, sekalipun staf Jepang yang lebih lama itu lebih muda, apakah dia memperlakukan yang baru ini seperti kohai atau gimana? Nggak diperlakukan seperti kohai sih sebenarnya. Jadi kayak sebenarnya umur ini kayak gitu. Iya, kayak umur itu sebenarnya lumayan penting. Jadi orang semua tetap kayak jaga gitu loh, nggak ya udahlah dia lebih tua gitu kan. Dan sebenarnya walaupun dibilang kohai pun dia kan punya pengalaman juga walaupun di perusahaan lain gitu loh. Betul. Jadi shakai jin to shite wa kayak masyarakat, secara masyarakat itu dia kayak senpai gitu loh. Sebenarnya dalam kehidupan. Ya. Oke. Menarik. Oke, sekarang next question mungkin. Next question Budi, minta tolong. Mas Budi, oke. Ini dari Madeline Joy Jakarta. Saya ingin bertanya kepada Kak Mona, mengetahui bahwa Jepang itu masih memiliki sistem patriarki yang kuat. Apakah Kakak sendiri merasa bahwa sekarang masih ada diskriminasi yang terjadi pada kaum wanita? Oh, ini isu gender sih. Wah. Kita udah masuk ke isu gender sekarang. Untuk Madeline Joy ya. Tapi mungkin ini ya ditariknya mungkin ke yang berkaitan dengan prinsip budaya bisnisnya ya. Bukan makasih untuk pertanyaannya. Ya, kalau sebenarnya dalam tempat kerja pun masih ada kalau menurut aku kayak sistem patriarki kayak gini. Kayak misalnya yang buat kopi, meskipun misalnya ada senior saya kayak karyawan baru tapi karyawan barunya kalau cowok juga dia nggak bikin kopi. Yang bikin kopi ya karyawan terakhir cewek yang baru masuk. Itu satu. Yang keluarin minuman segala macam semua. Terus habis itu juga banyak kan kalau misalnya kita nomikai, itu juga yang ngurus cewek. Kalau misalnya ada perempuan ya di situ. Jadi kayak misalnya kan kita pesen misalnya ada salad atau apa. Atau nggak course gitu kan. Biasanya salad atau apa itu. Ya cewek kayak harus sadar diri gitu. Kayak kita yang bagiin segala macam. Semuanya kayak gitu-gitu sih. Cuman nggak sampai ekstrim kayak gimana ya. Kalau saya boleh tambahkan sih, jadi saya pernah memang waktu masuk, kalau dibilang memang saya kohai ya, tapi kan manajer saya kan cewek waktu itu ya, perempuan gitu. Jadi saya pikir kan manajer yang ngomong, tapi kamu aja yang ngomong gitu. Hah? Saya kaget gitu. Saya belum capable gitu. Saya nggak tahu alasannya apa, tapi memang sih karena perusahaannya juga direkturnya, shachonya juga laki-laki, atau kenapa saya di ini. Memang ada mungkin ada apa enggak, tapi merasa kayak endio kali ya gitu. Terus tapi akhirnya beliau juga yang ngomong, tapi nggak tahu kenapa pembukanya tetap saya yang agak di dozo hanashite kudasai gitu. Memang mungkin kesalahannya karena saya tahu jijionya juga ya, tahu kondisi situasinya apa, jadi manajer saya kan kurang paham gitu. Nah, saya nggak tahu deh kenapa, apakah orang Jepang juga kadang-kadang ada yang kayak gitu ya. Kalau Mona kan mungkin ini kan urusan bisnis ya, tapi kalau Nomika ya susah ya. Biasa memang korbannya pasti perempuan. Oh, nomimono gitu. Oh, Ocha gitu. Bener-bener patuh ya. Iya. Tapi kalau Ocha, Kohi atau apa sih susah ya. Tapi kalau bisnis ya kadang-kadang mungkin lebih otoko yuseng ya, lebih diutamakan laki-laki kali ya. Dan sebenarnya kalau Egyoman itu lebih banyak cowok, sebenarnya laki-laki yang dipilih. Karena kalau misalnya laki-laki itu kan dia bisa minum keluar sampai malam kan. Jam 12 malam pun, jam 1 pun itu ada. Jadi kalau misalnya sebenarnya kalau saya sih merasa kan saya itu sebenarnya kerjanya juga support Egyoman kan, support sales juga sebenarnya. Tapi kayak misalnya kita nomikai pun aku tuh biasanya cuma ikut ichijikai. Jadi cuman yang
yang pertama Pertama doang. Jadi doang. kita dinner doang. Karena habis itu mereka yang cowok-cowok ini pasti bakal main lagi. Iya. Banyak main lagi gitu loh. Nah, Nijikai, Sanjikai. Nah, dan emang biasa sebenarnya kalau menurut aku cowok itu lebih comfort kalau misalnya sama cowok juga sebenarnya mainnya. Karena mereka emang bisa panjang gitu kan. Nah, kalau menurut aku sih untuk Egyo-mang, untuk yang sales gitu emang lebih banyak cowok sih. Dan emang lebih cocok juga sih kalau menurut aku. Sama satu lagi mungkin saya jadi ingat ya, mungkin kalau perempuan kan ada kemungkinan menikah dan nanti mengandung anak ya, nanti di situ dia ya bisnisnya stop di situ ya. Jadi kalau cowok kan ya udah lancar-lancar aja. Mungkin ya ada pertimbangan ke situ juga sih. Ya. Kalau Kak Yuven ada mau tambahan? Ya kalau saya sih di sini nggak ada yang terlalu gender nggak ada ya. Bahkan gendernya sama-sama lagi. Ya, ada yang cewek juga, kita main gendernya lebih ke positif gitu, kayak misalnya ada tamu terus berdua nih jemputnya, saya sama partner saya yang cewek gitu kan, ada tamu, ada kopernya dong di bandara. Nah, yang teman saya yang cewek mau ngambil, saya ditegur, bos kamu gimana sih, dia tuh cewek, lu yang bawa saya yang dikirim gitu. Ini di luar bisnis nih kayaknya nih. Iya, tapi nggak apa-apa deh. Kayak misalnya terus kalau misalnya kayak ya kopi gitu ya, Indonesia sebenarnya ya ada sih, nggak ada masalah sih gitu. Nah, kalau diskriminasi so far di perusahaan Jepang yang di Indonesia belum ada gitu, nggak harus cewek yang kerjain, nggak. Tapi kalau concern untuk yang Egyoman itu untuk kenapa banyakkan cowok, benar yang kata Roberto saya bilang, concernnya itu cewek nanti akan menikah, bahkan apalagi di Jepang cuti melahirkannya lumayan lama. Iya, 9 berapa ya sekarang? Ada yang 6 sampai 9 ya? Tapi kalau terkait dengan cuti itu untuk suami juga ada sih sebetulnya. Suami bisa ngambil sih. Betul, cuman cowok-cowok tuh rata-rata mengambil biasanya. Itu cuma sebulan deh kalau nggak salah. Enggak. Tapi tergantung, kalau saya lupa deh, kalau nggak salah bisa sampai setahun. Tapi atau mungkin balik lagi ke perusahaan masing-masing. Kalau cewek bisa 1,5 tahun ada saya pernah dengar. Tapi kalau cowok 1 bulan deh. Nah, kalau kenapa banyak Egyoman yang cowok begitu? Kenapa Egyomannya yang cewek itu ada? Kalau saya lihat ya rata-rata mereka wanitanya benar-benar wanita karir biasanya. Yang belum berkeluarga bahkan kayak begitu. Jadi ya bahkan bosnya udah tahu, ini anak kayak nggak bakal nikah deh, jadi ya udah. Nggak bakal nikah. Kasihan. Bosnya udah kayak begitu kan. Udah ya gitu. Tapi itu sempat ya orang Jepang mikir wanita-wanita yang waktu lahir di Shio kuda tahun kuda api ya, itu kan namanya Hinoe no Uma ya, itu mereka memang kecenderungan karena dia lahir di tahun kuda api, ini orang yang memang pekerja keras dan diperkirakan beberapa tahun kemudian juga dia akan sukses. Akhirnya dia kerja keras tapi akhirnya jadi nggak nikah ya, kayak gitu. Memang ada eranya. Kalau kita lihat di demografi itu mereka tuh lahir di situ, terus berapa tahun kemudian ketika di usia 20 dia nggak nikah, 30 nggak nikah, 40 nggak nikah, udah selesai lewat. Sekarang sih usianya udah 40-an kali ya. Tapi kalau misalnya di kantor saya sebenarnya bos saya sih lebih prefer karyawan yang perempuan, except buat Egyo. Oh iya. Ada, cuman mereka emang sama sih sama pertimbangannya itu adalah kalau misalnya perempuan emang sih pertimbangan tuh kalau misalnya udah punya anak pasti bisa cuti gitu kan. Nah itu sih sebenarnya yang pada. Oke. Mungkin next question. Yang berikut. Bagaimana cara karyawan baru, misalnya karyawan Indonesia menyesuaikan diri dengan perusahaan Jepang? Ada gap culture. Jadi ini pertanyaannya mungkin lanjutan dari pertanyaan tadi dari gegar budaya tadi ya. Cara menyesuaikan diri seperti apa. Kemudian bisa dijelaskan bagaimana contoh prinsip Hone Tatemae antara atasan dan bawah dalam perusahaan Jepang, hubungannya, apakah berhubungan dengan nomikai? Ya, gimana mungkin? Untuk yang nomor 1 mungkin Mona dan Yuven, pengalamannya nih untuk ketika menyesuaikan diri bagaimana? Kalau saya sih menyesuaikan diri, basically sih ya karena saya dipersiapkannya emang untuk bekerja di perusahaan Jepang, jadi saya berpikir ya saya emang harus paling nggak stay low dulu kan. Lagi pula kalau melihat dari teman-teman yang bekerja di perusahaan Jepang juga rata-rata sama. Jadi kita stay low dulu, terus yang pasti sama yang lebih duluan masuk kita ya respect aja sih gitu. Kalau untuk gap culture
Kebetulan di tempat saya sekarang orang Jepangnya lumayan banyak, tapi ya karena asimilasi budaya juga pertama. Terus yang kedua, mereka itu orang-orang Jepang itu sebelum mereka berangkat ke Indonesia, mereka dipersiapkan dulu gitu. Betul. Dipersiapkan dulu itu di Indonesia tuh kayak gimana sih gitu secara generalnya. Terus budayanya kayak bagaimana. Bahkan rata-rata yang saya lihat di sini kan nggak hanya buco ataupun yang top decision maker-nya aja orangnya, tapi ada kayak internship gitu. Jadi kayak mereka on job training dikirim ke Indonesia yang muda-muda gitu kan. Dan itu rata-rata pada bisa bahasa Indonesia karena kuliahnya bahasa Indonesia saya lihat. Jadi mereka intinya sih kalau dia nggak belajar bahasa Indonesia pun secara budaya mereka dipersiapkan. Waktu itu saya ngobrol-ngobrol sama mereka seperti itu sih. Sebelum mereka sampai di sini dipersiapkan dulu budayanya seperti apa. Ya, kalau saya bilang itu kesimpulan saya adalah balik ke culture-nya kantor perusahaan masing-masing. Cuman generally sih nggak ada gap. So far pengalaman saya bekerja di 3 perusahaan di Indonesia ini nggak ada gap culture yang terlalu kelihatan kentara sekali. Gitu. Nggak ada. Nah, dari Mona mungkin ada mau sama sih sama karena emang dari awal mungkin kita udah ditakut-takutin dulu ya di BINUS. Kalau misalnya kerja di perusahaan Jepang tuh kayak gini gitu. Kayaknya saya nggak takut-takutin waktu itu. Udah siap mental, terus habis itu begitu masuk, oke. Ya bari, gitu. Maksudnya kayak, emang sesuai sama yang maksudnya dibilang orang-orang juga, dan bisa dibilang antara lebih mending daripada yang dijelasin orang-orang, misalnya yang diperkirakan orang-orang gitu sih banyak kan. Yang kalau menurut pengalaman aku sendiri ya. Jadi kayak sebenarnya nggak sampai se-strict itu gitu loh. Itu sih banyak sih yang kayak gitu. Kalau saya mau kalau gap culture sih, ya kenapa? Oh sorry, kenapa tadi gap culture gimana? Kalau gap culture sih nggak gitu banyak juga sebenarnya, cuman yang aku bilang yang aku kaget sih, agak kaget itu cuma nomikai doang sih, karena aku sebenarnya udah tahu itu nomikai ada, cuman maksudnya sampai sesering ini gitu loh. Maksudnya kayak aku sih, ya maksudnya kayak aku sih masih ya udah aku nggak usah pergi nggak apa-apa kan, karena emang bukan tugas aku juga sebenarnya. Kalau Gyomang aku itu bisa sampai 1 minggu tuh 3 kali dia keluar kayak nomikai gitu loh, kayak sama klien, ya sama bos juga, jadi kayak service banget gitu loh ke bosnya juga gitu loh. Kadang kalau teman-teman kayak misalnya mungkin yang bukan dari sastra Jepang ya, mungkin dari teknik, dari mana mungkin IT gitu ya, masuk di perusahaan Jepang nih, terus kaget gitu ya, orang Jepang gini ya, gap culture, bener sih. Kembali lagi sih kalau misalnya orang Indonesia IT gitu ya masuk ke perusahaan Amerika, ya kaget juga orang Amerika kok kayak gini. Nah sama aja sih sebenarnya sih, nggak masalah. Intinya sih kalau mau tahu Jepang tuh seperti apa ya mungkin bisa colongan dikit ya, nonton animenya, baca manganya, atau lihat ya dramanya kayak apa sih gitu kan. Kayak saya juga dulu kan kaget, teman-teman mahasiswa juga kaget kan nonton drama Naoki Hanzawa tuh. Emang kerja di Jepang kayak gitu ya? Kata enggak, nama juga drama. Gila, itu mah ekstrem. itu drama, didramatisir. Kamu nggak kayak gitu, kok tenang aja gitu. Tapi ya mungkin di dunia tadi ya seperti Kak Yuven ya, bosnya baik, bersahabat ya, karena orang Jepang juga bahkan berapa puluh ya saya kenal ya, manajer bahkan direktur ya. Saya merasa lebih tenang kerja di Indonesia karena orang Indonesia baik gitu. Jadi saya rasa gap culture kalau untuk mau kerja perusahaan Jepangnya di Indonesia saya rasa nggak terlalu banyak ya. Tapi kalau di Jepang mungkin kaget. Ya udah jelas bahasa, makanan, cuaca itu udah beda. Sekarang kepikiran satu kayaknya. Yang benar-benar kaget, Yasumi. Yasumi liburan ya. Kita jarang banget ambil libur. Oh iya. Terus habis itu bos saya itu kan sebenarnya kita maksudnya yang harus masuk itu dari Senin sampai Jumat kan. Bos saya itu sering masuk hari Sabtu. Hah? Jadi kayak wah. Kayak workaholic gitu. Ya. Ya hari Sabtu masuk, terus jadi sebagai karyawan sih banyak yang merasa susah ngambil libur juga, karena kenapa bos kita jauh banyak lebih kerja daripada kita gitu loh. Karena mungkin itu sih kayak karena mungkin gini, dia lagi menemukan ide, gagasan, wah ini gua nggak bisa di rumah gitu, karena di rumah tuh pasti ya takutnya disuruh istri atau keganggu dari lingkungan gimana. Dia lebih suka ke kantor, ini ada gagasan nih. Jadi dia menemukan kayak roots-nya tadi ya, mungkin gimana dia lagi mau bikin, bukan evaluasi harus formal sih ya, tapi dia gimana nih bikin rute
supaya bisnis ini berjalan lancar. Possibility apa aja yang bisa gue jalankan bersama klien itu. Jadi ya kadang-kadang saya juga kaget ya. Manajer saya bisa datang bentar nggak gitu, Sabtu nih gitu, ya no, santai aja gitu ke kantor, nanti habis itu kita minum-minum, minum-minum juga. Tambah lagi. Karena Sabtu kan katanya, dari coba doyobi, nanto kak, gitu aja ya deh. Tapi kalau yang nomor 2 nih, Honne Tatemae, ya susah sih ya, kalau orang Jepang kan Honne-nya, Tatemae-nya ya sebagai, ya kalau Honne-nya di rumah, Tatemae-nya di rumah juga ada, ya Honne-nya di kantor, Tatemae-nya di kantor juga ada ya. Jadi seperti apa gitu, kita harus kojinsanya beda-beda ya gitu. Tapi jelas kalau urusan rumah nggak dibawa ke kantor, urusan kantor nggak dibawa ke rumah gitu. Saya juga kadang-kadang kalau ya mungkin kaget, saya justru apa nama tadi gap culture atau culture shock-nya ketika saya di Indonesia gitu. Jadi ceritanya kayak misalnya istri saya cerita nih masalah kantor gitu, saya kaget gitu. Kamu nggak apa-apa cerita gitu, saya tahu kamu kerja di mana, ada masalah kayak gitu. Terus dia cerita aja curhat gitu. Itu saya malah kagetnya waktu di Indonesia. Kalau di Jepang kan ya sama teman ya kita karena teman kantor ya cerita, tapi nggak yang hal-hal yang buruk ya. Kita gosip, lu tahu nggak gini-gini, nggak perlu. Cuma ini gimana ya kerjaan gini, karena urusan kerjaan, waduh nomiknya urusan kerjaan ya, tapi santai nggak terlalu mikir gitu. Ya itu ya kalau memang Honne Tatemanya Jepang, saya rasa sih memang apa ya, contoh-contohnya kalau misalnya atasan bawahan ya, kalau Honne ya biasa sih kebanyakan di Nomikai ya. Kalau Nomikai di Honne-nya keluar, ya karena anak ngomong semua pakadane gitu ngomongnya gitu. Nanda ya omae gitu, bilang omae lagi bilangnya, nanda ya omae gitu, mungkin udah setengah mabok kali ya gitu. Terus tapi kalau tatemae ya biasa di kantor gitu ya, kore yoroshiku gitu doang, hai gitu. Kok beda ya, kayak kemarin kayaknya lebih kenal, lebih dekat. Tatemae-nya kore atau deh nih gitu, hayakerebba hayohodo onegaishimasu gitu. Secepat mungkin ya gitu. Oh iya gitu ya. Jadi tatemae-nya mungkin lebih formal. Kalau Honne ya mungkin ya kebanyakan di Nomikai. Kalau Honne di kerjaan jarang ya, karena orang Jepang juga nggak mau marah atau punya emosi di kantor, nanti orang kenapa tuh orang kok jadi baper ya, kok ada perasaan apa ya gitu, jadi kayak canggung gitu. Jadi orang Jepang ya lebih flat ya kalau kerja, kayak nggak ada perasaan atau nggak ada apa. Tapi ya ya itu wanita temanya Jepang menarik sih. Oke, mungkin next question pertanyaan berikut. Lisya, dari mana nih? Budaya komunikasi bisnis adalah high context, sedangkan budaya komunikasi bisnis negara-negara barat low context. Bagaimana agar komunikasi tidak dead end saat negosiasi? Kemudian yang kedua yang banyak diceritakan narasumber adalah budaya kerja di perusahaan. Bagaimana budaya kerja dan birokrasi di instansi pemerintah di Jepang? Apakah perbedaan birokrasi dan treatment bagi warga Jepang dan imigran? Nah, untuk pertanyaan yang kedua ini mungkin kita tidak perlu bahas karena kita tidak apa namanya? Tidak menguasai sih. Bukan tidak menguasai, itu di luar topik dari pembahasan kita di siang hari ini. Mungkin yang pertama aja kali ya. Sebetulnya sih kembali lagi ya, kalau kita bisnis sama perusahaan ya kita harus tahu dulu siapa lawan kita ya gitu. Kalau kita memang perusahaan Jepang yang memang high context ya, buat orang Indonesia gitu ya, barat ya, kita harus tahu high context itu seperti apa. Kalau nggak tahu nanti ya orang Jepang tersinggung gitu. Kok gini sih ngomongnya belak-belakan gitu ya. Harus ya tadi aja mau negosiasi harus ada shokaisha-nya dulu gitu yang kenalin. Terus udah gini, saya datang sini untuk diperkenalkan dari ini gini. Dia tetap ngomong gitu. Kartu nama juga jangan lupa ya. Orang Indonesia tuh kadang-kadang lupa bawa kartu nama. Kartu nama taruh di dompet. Itu saya agak kaget gitu. Nah itu hal-hal yang kecil-kecil kayak gitu sampai nggak tahu, waduh kok kamu taruh di dompet, baru terima, oh makasih, terima satu tangan masukin kantong, waduh gitu. Itu aja hal udah pertama aja udah itu ya, saya pernah sih tapi kejadian. Terus kesalahan saya apa sih fatal juga, saya pikir ya udahlah mungkin bos saya tahu, tapi bos saya ternyata nggak tahu. Kan nggak lucu juga ya saya ngajarin bos gitu, bos nanti kalau gini-gini, alah udah diam aja lo katanya, ntar gue ngomong gini kan. Bener juga sih kejadian, waduh kejadian. Tapi untungnya akhirnya saya jelasin gitu ya, maaf ya orang Indonesia, ya kalau yang nggak ngerti budaya Jepang, kartu nama jebret masukin kantong, nggak dibaca lagi ya gitu. Nah, itu paling serem. Terus ngomongnya to the point gitu ya, gitu nggak ngomongin gimana gitu, bapak tinggal di perusahaannya di mana gitu, nggak ngomong gitu. Ya jadi saya datang ke sini buat gini, gitu. Orang Jepang kaget gitu ya. Sebaiknya sih saling
kenal dulu ya budayanya dulu, baru nanti biar nggak ya dead end sih kalau menurut saya sih. Mungkin dari Kak Yuven atau Kak Mona ada tambahan? Kalau saya sih, kalau ini sih lebih ke ini ya, lebih ke eksternal ya, kayak kita ke supplier ataupun customer gitu ya. Nah, Ya. benar sih yang Robito Sensei bilang, kita harus tahu dulu teki kita tuh siapa, lawan kita ini siapa. Kalau misalnya, tapi ya. so far, iya, kalau misalnya hubungan dengan apa yang kita lakukan selama ini, ya so far emang udah pernah di briefing dulu sama bos kita, nih customer kita orang Dubai, berarti wah kita bayangin orang Dubai ini seperti apa gitu kan, nanti kita lihat, oh ternyata orang Dubai 90% orang India, oke berarti hampir sama dengan cara bisnis dengan orang India gitu kan. Kadang kita juga nggak terlalu banyak basa-basi, hanya medium aja di awal, terus ngomongin topik juga nggak terlalu ngejar banget, misalnya kayak gitu. Jadi ya intinya kalau bagaimana agar komunikasi tidak dead end saat negosiasi sih, sebenarnya kita ngomong negosiasi by tertulis dulu ya, misalnya by email. Intinya kalau ini kan kayak lempar sambut bola. Kalau misalnya kita dapat bolanya, kita harus cepat mungkin, ya sama aja sih, semua kita harus cepat mungkin lempar bolanya balik. Ketika bola yang nggak datang-datang, ya kita masih intens ngajarin, minta mana bolanya, kayak gitu aja sih. Nah kalau misalnya face to face, nah ini sih sebenarnya kayak tadi, kadang dengan orang ini kita nggak bisa basa-basi terlalu lama. Yang penting kita tahu lah, kita ketahui lawan kita siapa, kita ketahui kita, ya kita bisa, ya mudah-mudahan bisa lancar, biasanya sih kayak gitu. Research, a little bit research is sometimes necessary sih kalau misalnya. Iya. Itu sih kalau dari saya. Googling lah paling. Mona ada pengalaman mungkin? Sebenarnya udah diambil semua sama Roberto Sensei sama Yuven tadi. Oh iya sama. Yang dibahas. Iya. Tergantung dari culture-nya juga sebenarnya. Kalau misalnya saya kan sering masukin produk itu dari berbagai negara kan. Nah salah satunya juga misalnya kita masukin dari Amerika. Kalau misalnya orang Amerika itu kita tahu mereka tuh nggak gitu. Mereka udah ada sistem dan kayak program tersendiri gitu. Jadi susah untuk diubah lagi. Jadi susah untuk menyesuaikan dengan kita. Tapi kalau misalnya kita ngomongnya ke perusahaan, kayak misalnya ke negara-negara yang kayak macam China, jadi kayak developing sama develop country itu beda. Kalau develop country itu lebih udah oke. Maksudnya kayak kita nggak bisa terlalu banyak nego lagi sama mereka. Kecuali kalau misalnya harga segala macam kayak gitu mungkin masih bisa. Tapi kalau misalnya kayak kualitasnya tolong dong diganti atau kayak gimana gitu, itu udah muri desne. Dan kayak udah langsung ya udah kalau gitu lu beli tempat lain aja gitu. dari situnya gitu langsung udah kayak. Nah, jadi kita harus ngerti juga sih cara ngomongnya juga kayak gimana. Kalau misalnya Indonesia, kan kita juga sering, maksudnya nggak sering juga sih, kantor aku juga pernah masukin barang dari Indonesia juga. Dan orang Indonesia itu, kalau orang Jepang, jadi kita penengah gitu kan. Kalau orang Jepang kan maunya cepet semuanya, kayak cepetan dong diupdate segala macam. Tapi Indonesia kan lama kan. Jadi kita tuh kayak sebagai penengah, itu kayak harus jelasin ke bos kita juga kayak gimana. Dan kita ke klien, ke suppliernya juga kita harus cara ngomongnya tuh kayak ya diburu-buruin juga, tapi kayak masih masuk ke culture Indonesia. Karena kalau orang Indonesia kalau terlalu diburu-buruin banget kesel kan orangnya. udah dia yang lama, dia yang kesel gitu. Cenderung polikronik ya. Mungkin ya kita lebih ke barat-baratan kali ya. Ya mungkin ada pengaruh dari Belanda juga. Ya mungkin film-film Amerika gitu ya. Cara berpikirnya gini, santai ya, take it easy man gitu ya. Kadang-kadang cuma hayap siro ya gitu. Mungkin agak beda gitu. Iya benar. Iya. Mungkin ke pertanyaan berikut. Ada lagi Mas Budi? Oke, sebentar ya. Ini kayaknya Mas Budi keputus sinyalnya nih. Sebentar bisa ditanyakan. Nah, sambil nunggu Mas Budi, mungkin kita bisa jawab pertanyaan yang sempat ditanyain. Oh, ini sudah masuk. Dari Adrianus Dennis. Bagaimana tentang apakah sering terjadi istilah overwork di perusahaan Jepang? Overwork tergantung, ya, Zanggyo. Kalau tergantung sih, emang perusahaan aku kalau bisa dibilang tuh mezurasi, kayak agak jarang. Tapi unik, aku hampir nggak pernah Zanggyo. Kalau Zanggyo pun Sanjupung Gure. Kayak cuma 30 menit. Dan itu juga nggak setiap minggu ada. Tapi kalau teman aku, ada sih yang dia juga kerja di perusahaan Jepang, dan dia tuh tiap minggu pasti ada sampai jam 11 malam, dia Zanggyo.
Jadi kayak emang tergantung dari kantornya sih sebenarnya. Terutama kalau IT itu kayak benar-benar isolasi sih kalau menurut aku. Kayak lebih sibuk sih kalau IT. Kalau perusahaan aku kan kayak ya mau gimana gitu, kalau udah tutup juga kan semua, ya tergantung time, kan ada time difference juga kan dari negara-negaranya juga. Kalau misalnya kita kayak kerja pun juga kayak kalau misalnya apa sih kayak suppliernya itu udah tutup segala macam kan kita nggak bisa paksa kan. Iya. Kalau Kak Yoven gimana? Kalau dari Setiap saya hari sih lagi? enggak sih. Kalau Enggak, yang ya? harus sama tergantung satu perusahaannya kayak gimana, terus kedua departemennya apa. Kalau saya kan sales and marketingnya kita lebih banyak di lapangan ya. Jadi kalau misalnya nggak bisa dibilang Zangyo juga, tapi emang satu keharusan yang harus kita selesaikan. Misalnya meetingnya sampai malam nih, gitu kan nggak. Nah itu ya itu emang kita harus selesaikan. Kalau untuk sales and marketing pagi selesai makan nomikai. Nah itu kan nggak bisa dibilang Zangyo kan, gitu kan. そうですね。 Kayak sales support, misalnya admin staff yang biasanya isu invoice segala macam masih terlibat sama closing bulanan, sama juga dengan accounting juga, mereka pasti ada Zangyo-nya biasanya. Nah, cuman yang saya boleh cerita, kalau boleh saya cerita, dulu kan saya di prepare-nya itu sama senior-senior itu bilangnya orang Jepang itu suka lembur. Semakin malam lu pulang, bos lu makin senang sama lu. Bahkan kalau lu pulangnya cepat, lu kira nggak ada kerjaan. Gitu. Nah, tapi ketika saya pindah ke perusahaan yang satu perusahaan, saya ngelihat ada rekan yang lain itu kerjanya pulangnya malam mulu. Ini bukan ini orang Indonesia, vokal staffnya ya pulangnya malam mulu. Tapi malah bos saya bilang, ini orang kerjanya nggak efisien ya, dibilang kok pulangnya malam mulu. Nah saya bingung ini yang benar yang mana. Oh gitu. Iya benar juga sih. Jadi kita mesti intinya sih prepare kita mesti mapping culture yang gimana, mapping orang-orang yang bagaimana. Jadi kita bisa lihat situasi kayak gimana. Jadi satu perusahaan ini menilai lembur itu kayak apa. Kalau misalnya kita bisa membaca situasinya, oh dia menilai lembur itu satu inefisiensi, nah berarti kita harus ikut adaptasi dengan budayanya itu. Kalau misalnya dia melihat kalau kamu pulang cepat yang kamu nggak ada kerjaan, kadang-kadang itu juga ada sih. Cuman selama ini yang saya baru kelihatan yang menilai lembur itu, yang kelihatan penilaian lembur itu inefisiensi itu di perusahaan yang sebelum saya yang sekarang. Kalau yang sekarang sih enggak sih. Bahkan, setuju sih sebenarnya ini. Ini juga sama kayak kantor aku juga. Iya, silakan. Kayak macam ya kayak macam yang tadi yang Yuven bilang itu benar sih, karena kalau bukan zaman dahulu juga sih, itu tergantung dari kantornya juga. Jadi kalau misalnya yang teman saya kerja itu emang dia kalau misalnya lembur itu udah wajar, karena kayak sebenarnya kalau mau dibilang itu job desk-nya itu terlalu banyak ya, bukan terlalu banyak juga, kerjaannya emang udah terlalu banyak, udah nggak cukup waktunya kalau misalnya dikerjain selama jam kerja doang. Jadi tapi untuk dapat untuk memenuhi deadline dia harus kerja sampai lembur gitu loh. Tapi kalau misalnya di kantor saya itu kalau misalnya lembur, lu ngapain lembur gitu, kayak malah dibilangin sama bos saya, lu ngapain lembur gitu, emang belum selesai gitu. Kayak gitu. Saya juga pernah sih malah dibilang asa kara hiruma made nani yattetan desu ka gitu. Jadi tanya lu pagi sampai siang ngapain aja gitu. Oh nani zangyo ga suki nano katanya, lu suka gitu lembur katanya. Okane denai yo katanya. Ya sore wakatteru yo gitu. Ada yang memang okane denai yo. Oh wakatteru. Mau kaire yo. Karena ada kuareru yo, dia bilang ntar badannya rusak loh katanya. Jadi justru dia lebih care-nya ke situ, dia marahin ya, concern-nya memang lebih ke ya agak egois ya. Kamu pulang aja gitu. Nanti sakit loh katanya. Iya sih, oke gitu. Ya lebih ke prinsip juga sih. Akhirnya saya pulang, mereka juga bilang gini, anta nggak hitori dake de keikoto toka, earkon toka, tsukeru to chotto mottainai desho gitu. Lampu nyala, AC nyala gitu. Tapi ada yang satu perusahaan gitu jam berapa langsung dimatiin. Jadi udah jam 7 apa jam 6 tes mati. Ya udah pulang, kalau nggak ya agak panas sih ruangan. Ya itu memang Jepang maunya efisien, kerja pada waktu kerja ya nomikai tidur kerja lagi gitu. Ya tergantung perusahaan sih benar. Iya. Oke, ada pertanyaan berikut. Udah waktunya. Oke, ada satu lagi kali ya. Ya, satu pertanyaan terakhir ya. Bagaimana cara untuk membangun koneksi dengan Shokaisha perusahaan Jepang? Bagaimana membangun koneksi Shokaisha? Belum ada atau sudah ada kali ya? Kalau belum ada sih susah ya, tapi mungkin dari teman dulu pernah teman kuliah coba cari tahu, oh kamu kerja di sini ya, tuh udah mulai dari situ ya. Kalau dari perusahaan startup ya, teman-teman kuliah, teman-teman apa, coba cari tahu gitu. Nah,
Terus akhirnya dari situ ya kembali lagi ya, nomikai lagi ya. Temu nggak formal dulu. Kita nih punya perusahaan ini gitu, boleh nggak nanti gitu. Tapi si shokaisanya ini kan beban ya, misalnya atau nggak teman barunya ini yang akan menjadi shokaisanya atau jadi apa sih partneran baru kan kaget. Waduh, ini perusahaan startup bagus apa enggak ya gitu. Omsetnya gimana ya gitu. Omsetnya belum terbukti lagi apalagi gitu kan dia akan cek pelan. Hati-hati. Nah itu agak lama sih. Tapi kalau memang misalnya perusahaan A sama B gitu ya, dia udah yang misalnya A perusahaan besar gitu. Nanti si B-nya ya perusahaan kecil gitu, dia nempel, terus nanti ya mungkin ada perusahaan C gitu, ya dia nggak bisa langsung ke A ke B dulu, dia mungkin tanya-tanya atau nggak gimana. Bisa juga sih kalau memang ada kenalan langsung ke A nggak, ya udah nggak masalah juga ke perusahaan besar. Bisa juga ada ya biasa sih showcase ya kembali sih kartu nama ya lagi nomika itu tuker teman gua nih kerja di sini nih gitu. Nah, dia kan tukar nama. Sebenarnya Shokasha tuh ya ada yang formal informal ya. Kalau yang non formal ya mungkin dari Nomika ya teman-teman kuliah, teman-teman SMA gitu, lagi ngobrol sini sama si itu. Kerja di mana lo gitu. Itu aja udah nyambung gitu. Lu kerja ini ya. Gue di asuransi nih. Mau nggak gitu. Nah, gitu juga udah terjadi ya. Ya perusahaannya sama-sama besar tuh lebih aman. Tapi kalau salah satunya startup yang itu mungkin agak susah dia akan pengalaman deh gitu. Maksudnya ini pengalaman sih. Aku juga perusahaan aku tuh sebenarnya ya startup itu pas awal kita benar-benar susah sih untuk dapat koneksi segala macam. Itu susah karena orang Jepang itu nggak bisa langsung, apalagi perusahaan besar, nggak ada perusahaan besar yang langsung direct beli ke kayak trading company gitu, nggak. Kecuali mungkin kalau misalnya dibilang kayak Itochu, misalnya kayak udah gede, ya itu dia mungkin ada. Cuman kalau misalnya yang kayak kita kan masih baru startup gitu kan, nah itu emang pas awal susah banget. Tapi karena itu kita ambil celah dari barang-barang dari produk line up kita yang unik. Jadi line up kita itu barang produk yang kita punya itu biasa nggak dipunya sama OT, nggak dimiliki sama OT. Jadi kalau misalnya case-case yang khusus ya, misalnya kayak dia produk ini kita bisa cari dan kita benar-benar bantu ke ini sih research and development. Jadi kayak misalnya kita promosinya itu bukan, kita emang dari website juga ada. Jadi kayak misalnya kita tuh lebih kayak, lu bisa sodang ke kita apa aja gitu. Kalian bisa diskusi apa aja ke kita bisa bantu. Jadi kayak Jotatsu aja kayak Haitatsu gitu loh. Jadi kita bisa bantu untuk cari produknya. Dan itu pas awal itu, bos aku sih yang sering banget, kayak kita karena masih startup, nomikai, itu kayak harus bangun dari situ sih sebenarnya hubungan baiknya. Dan pas awal itu banyak banget nomika yang nggak berbuah sebenarnya. Kalau mau dibilang, jadi kayak cuma sekali pergi, 2 kali pergi. Cuman lama-lama, jadi kayak udah berkali-kali kita kayak banyak banget sebenarnya sekarang koneksi yang kita punya itu selama 2 tahun, 3 tahun kita sama-sama kenal, kita nggak pernah kayak deal apapun sama sekali. Tapi kita tetap jaga hubungannya itu. Jadi kayak kita benar-benar tetap kontak dia, dan kalau misalnya tiap kali mereka kontak kita tetap selalu bantu. Kayak apa aja yang bisa kita bantu. Dan akhirnya sekarang bener-bener sih udah mulai back gitu loh, kayak udah mulai balik lagi kita gitu. Jadi kayak banyak sih akhirnya deal-deal yang udah go in gitu sebenarnya. Dan yang aku demen itu sebenarnya kalau perusahaan Jepang, kalau misalnya sekali dia udah percaya sama kita, dia tuh percaya terus sama kita. Dia kayak udah jarang banget gitu. Iya benar, jarang banget. Dan perusahaan tuh jarang banget kayak misalnya loncatin kita gitu. Jadi kayak misalnya perusahaannya ini, kita pun nggak pernah loncat langsung ke Okyakusang, mereka nggak pernah. Jadi misalnya ada perusahaan shokai, jadi dia shokai kita ke perusahaan A, perusahaan B, terus kita nggak mungkin kontak ke perusahaan A meskipun kita tahu kalau misalnya kita bisa jual produknya dengan harga lebih murah segala macam. Dan perusahaan A ini sendiri pun nggak akan pernah pergi ke tempat kita langsung. Itu kayak udah business manner sih di Jepang. Kalau dari saya sih untuk sebuah startup ya, emang sih effortnya lebih gede ya kalau misalnya perusahaan Jepang. Karena kalau misalnya ke perusahaan non Jepang biasanya lebih open, lebih ya low context lah ya. Kalau misalnya yang lain biasanya, ya udah kamu punya apa, offer kamu apa, ada speknya nggak, gini. Itu poin ya. Oke, besok saya kabarin. Kalau misalnya Jepang kadang-kadang kita mesti basa-basi dulu, terus kita mesti ngajak kopi dulu. Terus ya kalau misalnya, ya itu banyak nomika yang nggak membuahkan hasil biasanya. Cuman dari nomika yang berkali-kali itu kadang-kadang kayak dulu mantan atasan saya, dia pernah cerita, dia sama satu orang Jepang ketemu mulu,
tiap sebulan, 2 minggu sekali, sebulan sekali dia pergi minum-minum, makan-makan, terus akhirnya kan dibayarin mulu pakai uang kantornya atasan saya kan, terus akhirnya si orang Jepang itu nggak enak, dia bilang, aduh nih gua pergi sama lu mulu nggak enak nih, dia bilang. Ya udah kalau gitu lu ada bisnis apa kasih gua, dia bilang. Orang bisnis triknya ternyata gitu ya. dari situ bisa loh gitu, dari rasa nggak enak kita akhirnya oh ini saya ada nih, tapi kecil dulu ya kuantitinya ya, kita tes dulu. Bina hubungin dari situ sih. Tapi kalau ya sering-sering kontak juga, telepon tanya kabar aja, terus situasi bisnis bagaimana, apalagi lagi situasi pandemi kayak gini, momen untuk mengupdate kabar itu sangat besar sekali, seminggu sekali gitu. Oh ini update-nya begini ya, corona ya gitu kan. Apa kabar perusahaan gimana, masih oke gitu kan. Walaupun di Jawa pasti nggak oke, cuman paling kita tahu kabar dia gimana, dia tahu kita care sama dia gitu sih. Iya. Maksudnya sih gitu sih. Oke. Ya mungkin karena terima kasih Mas Roberto, Yupen, Mona untuk sesi yang menarik ini dari awal tadi. Terima kasih juga untuk pengetahuan dan pengalaman-pengalaman yang udah di-share tadi. Nah, teman-teman semua, karena keterbatasan waktu yang kita miliki, kita juga harus mengakhiri sesi Q&A kita, dan terima kasih untuk semua pertanyaan yang sudah masuk. Dan sebelum kita lanjut ke sertifikat dan yang lain-lain, mungkin kita sesi foto dulu ya. Jadi teman-teman juga masih pada di sini. Jadi teman-teman yang videonya masih dimatikan bisa minta tolong untuk dinyalakan dulu. Jadi biar kelihatan wajah ganteng dan cantiknya dulu. Kita sesi foto, mungkin bisa dibantu dengan Mas Daniel untuk sesi fotonya. Terima kasih Mas. Oke, udah siap teman-teman semua? Oke, kayaknya sih udah langsung ini sisiran semua udah. Kayaknya. Aba-aba rambut semua. Oke, kita mulai ya. Siap ya? 1, 2, 3. Iya. Sekali lagi 1, 2, 3. Iya. Oke. Sekali lagi 1, 2, 3. Iya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Baik, teman-teman, seperti yang udah kami janjikan di awal bahwa kami akan memberikan sertifikat untuk webinar ini. Teman-teman bisa mendapatkannya setelah mengisi kuesioner yang kami sediakan, dan kuesioner ini dapat diakses melalui QR Code atau tautan yang kami sediakan di layar teman-teman saat ini. Jadi ini QR Code-nya dan juga linknya yang bisa diakses. Nah, teman-teman, tautan laman kuesioner ini hanya bisa aktif 1 jam setelah acara ini selesai. Jadi nanti sampai jam 1 siang saja. Kemudian setelah selesai mengisi, kami akan mengirimkan e-sertifikat webinar ini ke email teman-teman paling lambat 2 minggu setelah hari ini. Kemudian seperti yang tadi juga kami sampaikan bahwa webinar Japanese Business Culture ini adalah seri diskusi yang akan kami adakan sebanyak 5 kali hingga bulan Maret 2021 dengan jadwal Sabtu 19 Desember 2020 nanti dengan penjaminan mutu perusahaan Jepang, kemudian Sabtu 30 Januari 2021 konsep dan praktek manajemen sumber daya manusia, Sabtu 27 Februari 2021 nanti dengan tema tantangan komunikasi lintas budaya, dan Sabtu 20 Maret 2021 dengan tema budaya perusahaan dalam hubungannya dengan etika kerja. Teman-teman mungkin Mas Budi mungkin bisa ditampilkan lagi untuk QR code-nya. Jadi mungkin teman-teman yang tadi belum dapat QR code-nya bisa akses lagi. Oke, nah informasi lanjut tentang pendaftaran untuk sesi selanjutnya nanti akan kami informasikan melalui kanal media sosial kami. Untuk teman-teman yang mengakses dari BINUS nanti bisa cek infonya di Instagram @greatnusa atau juga di Instagram Sastra Jepang BINUS di @sastrajepang_binus, atau bisa cek informasinya di website BINUS University. Untuk JF Jakarta, teman-teman bisa cek di Instagram dan Twitter JF Jakarta @jf_jakarta. Kemudian bisa juga cek di Facebook page Japan Foundation Jakarta, yaitu The Japan Foundation Jakarta. Kemudian bagi teman-teman yang tertarik untuk bekerja di Jepang melalui visa SSW dapat memperoleh informasi mengenai ujian JFT Basic dan yang lain-lain, dapat mengakses semua informasinya melalui akun Instagram @jftbasic_id.
Kemudian, ya, terima kasih banyak. Sekali lagi kami sampaikan untuk setiap pembicara yang telah membagikan pengetahuan dan pengalamannya yang sangat bermanfaat. Terima kasih juga untuk panitia yang telah mempersiapkan acara ini, dan juga terima kasih untuk teman-teman yang telah bergabung di webinar kali ini. Nah, webinar Japanese Business Culture Talk Series ini dapat terlaksana atas kerjasama jurusan Sastra Jepang Binus University dengan The Japan Foundation Jakarta yang didukung oleh Great Nusa. Nah, teman-teman, tadi ada juga yang menanyakan tentang rekaman. Jangan khawatir, nanti rekamannya bisa disaksikan teman-teman di platform Great Nusa dan juga di YouTube channel JF Jakarta, The Japan Foundation Jakarta, dan bisa disaksikan di sana setelah acara ini selesai. Dan jangan lupa untuk mengisi kuesioner, untuk mengisi e-certificate, dan sampai jumpa di seri diskusi yang kedua. Selamat siang dan terima kasih.